Badai api di Kutaraya Tirta. Angin senja di Kutaraya Tirta seharusnya membawa aroma rempah, ikan bakar, dan air tawar yang tenang. Kota terapung, yang dibangun di atas 1000 tiang kayu jati dan dikelilingi oleh kanal-kanal permata, adalah jantung peradaban yang bangga akan keseimbangan air dan batu. Namun, sore itu, yang dibawa angin hanyalah bau hangus dan jerit ketakutan yang merobek langit. Dari Cakrawala Barat, kepulan asap hitam pekat naik seperti tugu kejahatan. Itu bukan asap kebakaran biasa. Itu adalah tanda kedatangan Bala Agni, pasukan bayangan yang dipimpin oleh Panglima Agni, si komandan pengkhianat yang kini melayani entitas kegelapan. Di atas menara pengawas utama, berdiri Ayu Samudra. Rambut peraknya yang diikat tinggi berkibar ditiup angin yang kini terasa panas, dan mata birunya yang tajam memantulkan kobaran api yang mendekat. Ayu, meski masih muda, adalah laksamana pengawas Kutaraya Tirta, penjaga keharmonisan air dan arsitektur kota. Tangannya menggenggam trisula bermata kristal biru, yang permukaannya berkilauan seolah menyerap kekuatan air kanal di bawahnya. Lapor, kavaleri api telah mencapai perimeter luar, Laksamana. Seru seorang prajurit dengan suara panik. Tenang, biarkan mereka datang. Jangan panik, air adalah kawan kita, perintah Ayu. Suaranya mengandung otoritas yang dingin dan terkontrol, meskipun jantungnya berdentum kencang. Ia memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ia merasakan denyut nadi air yang mengalir di bawah tiang-tiang Kutaraya Tirta. Air itu adalah nyawanya, dan air itu juga akan menjadi perisainya. Tirta Kencana. Dalam sekejap, trisula Ayu mengeluarkan cahaya biru menyilaukan. Kanal-kanal yang mengelilingi menara tiba-tiba bergejolak. Tidak ada ombak, sebaliknya, air itu naik dan memadat, membentuk dinding-dinding pertahanan masif yang menjulang tinggi, siap meredam gelombang api yang datang. Dinding air itu adalah keajaiban teknologi dan sihir yang menjaga Kutaraya Tirta selama berabad-abad, dan Ayu adalah pengontrol terhebatnya. Namun, Bala Agni tidak datang dengan sekadar obor. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa melesat di atas dinding air yang baru saja terbentuk. Panglima Agni sendiri, mengenakan zirah peraknya yang ditutupi jubah merah darah, mendarat di atas sebuah rumah perahu yang langsung meledak menjadi serpihan kayu yang terbakar. Di tangannya, pedang lidah api berkobar dengan intensitas yang tidak wajar, bukan api biasa, melainkan api sihir yang memakan material dan melahap energi kehidupan. Ayu Samudra, peradaban air busukmu sudah berakhir. Raung Panglima Agni, suaranya lebih keras daripada dentuman ledakan. Sayap emas di helmnya berkilauan seperti mahkota kehancuran. Api adalah pemurnian, api adalah penguasa. Panglima Agni mengayunkan pedangnya ke arah dinding air yang tinggi. Bukan memukul, tapi memotong. Api sihir dari pedangnya memancarkan gelombang panas yang begitu ekstrim sehingga air padat yang diciptakan Ayu langsung menguap, meninggalkan kabut tebal dan hujan air mendidih yang jatuh ke pasar di bawahnya. Dinding pertahanan runtuh dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Kepanikan menyebar seperti api itu sendiri. Pasukan Bala Agni, yang terdiri dari prajurit lapis baja hitam yang mengendarai kuda yang juga diselimuti api, menyerbu masuk. Mereka tidak hanya membakar bangunan, tetapi juga mengeksekusi siapapun yang menghalangi jalan, mengubah kanal-kanal yang tadinya biru jernih menjadi selokan merah darah yang berasap. Ayu Samudra terpukul mundur, sihir airnya tak mampu menandingi panas pedang Panglima Agni. Ia tahu, jika ia tetap di menara, ia hanya akan menjadi target yang mempercepat kejatuhan kota. Tugasnya adalah melarikan diri, membawa informasi, dan melindungi kunci spiritual kota. Prajurit, mundur ke titik evakuasi. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Perintah Ayu. Ia melompat dari menara, mengendalikan arus deras di kanal untuk meluncur cepat di antara rumah-rumah yang mulai terbakar. Panglima Agni, menyeringai haus darah, melompat dan mendarat di belakangnya. Pedang apinya meninggalkan jejak hangus di air. Kau tidak akan lari, Laksamana kecil. Kau adalah hadiah yang dijanjikan pada rajaku. Gertak Panglima Agni, Satria Jati di arena keputusasaan. Jauh dari pusat serangan, di area pasar yang sudah dijarah dan dihancurkan, seorang pria berdiri di tengah lingkaran puing-puing yang retak. Pria itu, Satria Jati, mengenakan jubah putih sederhana dengan aksen emas, namun tubuhnya memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Matanya yang gelap memandang ke langit, melihat asap tebal yang perlahan menelan matahari senja. Satria Jati bukanlah prajurit. Ia adalah seorang pertapa pedang dari biara teratai emas yang terpencil,
diutus ke Kutaraya Tirta untuk urusan spiritual yang tenang sampai serangan ini terjadi. Di depannya, seorang prajurit bala Agni yang berzirah tebal sedang berusaha membakar toko rempah-rempah yang tersisa, sementara dua warga sipil yang ketakutan meringkuk di sudut. Api adalah takdir, manusia. Terima kehancuranmu, teriak prajurit itu, mengayunkan obor sihirnya. Tiba-tiba, Satria Jati bergerak. Itu bukan gerakan cepat, melainkan gerakan yang harmonis dan pasti. Tangannya meraih gagang pedang di pinggulnya. Api bukan takdir, api adalah alat, gumam Satria Jati. Pedang yang ditariknya adalah Ganesha Agni. Pedang itu langsung menyala, namun dengan cahaya oranye murni yang lebih terang dan hangat daripada api merah destruktif milik bala Agni. Ini adalah api jati, api spiritual yang didapat dari meditasi dan keheningan. Prajurit bala Agni itu terkejut. Ia mengayunkan obornya, namun Satria Jati menangkisnya dengan pedang Ganesha Agni. Tidak ada dentuman logam, yang ada hanya suara mendesis, obor sihir milik prajurit itu langsung padam, apinya diserap sepenuhnya oleh api jati. Tidak mungkin, api kami tidak pernah padam, teriak prajurit itu, kebingungan. Api yang didasarkan pada kebencian dan kehendak merusak akan selalu rapuh, jawab Satria Jati datar. Dengan satu ayunan halus dan kuat, Satria Jati menembus sirah prajurit itu. Tidak ada darah, karena api jati hanya membakar esensi sihir kegelapan di dalam diri prajurit itu. Sirah hitamnya hancur menjadi debu, dan prajurit itu jatuh lemas, kini hanya menjadi manusia yang ketakutan. Satria Jati menoleh ke warga sipil. Lari, jangan lihat ke belakang, cari tempat tertinggi. Saat ia bersiap untuk melanjutkan, langit di atas pasar tiba-tiba bergemuruh. Ayu Samudra, dikejar oleh Panglima Agni, mengalihkan jalurnya ke area pasar, berharap reruntuhan bisa memperlambat pengejarnya. Dalam upaya terakhir, ia memanggil pusaran air tornado di tengah jalan utama. Rasakan ini, Agni, seru Ayu, tangannya gemetar karena kelelahan. Pusaran air itu berputar, memadamkan beberapa api bala Agni. Namun, Panglima Agni hanya tertawa. Ia melompat ke udara dan menebaskan pedangnya ke bawah, melepaskan gelombang panas yang menghancurkan pusaran air, menyisakan uap yang membakar. Saat uap itu mereda, Panglima Agni melihat targetnya, Ayu Samudra yang sedang tersungkur kelelahan, dan beberapa meter di belakangnya, ada seorang pria berjubah putih yang memegang pedang api yang aneh. 2-1, keberuntungan ada di pihakku, geram Panglima Agni. Aliansi paksa di tengah badai. Satria Jati merasakan aura kegelapan dan kekejaman yang dipancarkan oleh Panglima Agni. Api jati pada pedangnya bergetar, merespons kehadiran musuh sejati. Siapa kau? Ini bukan urusanmu, Pertapa. Panglima Agni mengarahkan pedangnya ke Satria Jati, mengabaikan Ayu sejenak. Aku adalah Satria dari Biara yang menolak melihat kezalimanmu, jawab Satria Jati tenang. Omong kosong, Pertapa sepertimu hanya tahu meditasi, bukan perang. Panglima Agni menyerang dengan kecepatan brutal. Pedang lidah apinya bertabrakan dengan pedang Ganesha Agni milik Satria Jati. Dentuman, perbedaan elemen sangat jelas. Api destruktif Panglima Agni mengeluarkan suara memekakkan telinga dan bau belerang yang menyengat. Api spiritual Satria Jati mengeluarkan dengungan rendah dan aroma sandalwood yang lembut. Energi bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang merobohkan sisa-sisa kios di sekitar mereka. Panglima Agni terkejut. Api Satria Jati tidak menyerang balik, tetapi menyerap sebagian besar kekuatan serangannya. Beraninya kau menetralkan apiku, raung Panglima Agni, mendorong Satria Jati mundur. Saat Panglima Agni sibuk melawan Satria Jati, Ayu Samudra dengan cepat bangkit. Melihat kesempatan, ia berlari ke sisi Satria Jati. Siapapun kau, kita perlu keluar dari sini. Kekuatan apinya terlalu besar untuk dilawan di ruang terbuka. Bisik Ayu, sambil terengah-engah. Tidak akan lari. Panglima Agni mengayunkan pedangnya secara horizontal, melepaskan busur api besar yang mengarah ke mereka berdua. Ayu Samudra bereaksi secara naluriah. Ia menghentakkan trisula ke tanah yang retak. Air dari kanal di dekatnya menyembur, namun kali ini ia tidak mencoba memadamkan api. Sebaliknya, ia membekukan air tersebut di udara, menciptakan perisai es tipis yang melengkung. Api Panglima Agni membentur perisai es. Es langsung meleleh, tapi memberi mereka sepersekian detik waktu. Ikuti aku, seru Ayu, menunjuk ke sebuah jalur sempit di antara dua bangunan yang masih utuh. Satria Jati tidak ragu. Ia tahu bahwa meskipun apinya kuat,
Panglima Agni saat ini didukung oleh energi yang jauh lebih besar. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup, bukan pertarungan untuk menang. Ia mengayunkan Ganesha Agni sekali lagi, menciptakan tirai api spiritual yang memaksa Panglima Agni mundur 2 langkah. Sampai jumpa lagi, anak-anak bodoh. Kutaraya Tirta akan runtuh, dan kalian akan menjadi debunya. Ancam Panglima Agni. Ayu dan Satria Jati berlari masuk ke jalur sempit. Mereka berlari menembus kabut asap dan lolongan prajurit bala Agni yang mulai mengepung. Kita harus ke pelabuhan tersembunyi di sektor 3. Seru Ayu, pandangannya fokus pada jalur di depan. Pelabuhan, untuk apa? Tanya Satria Jati, pedang Ganesha Agninya kini berfungsi sebagai penerangan di kegelapan asap. Itu adalah satu-satunya jalur bawah tanah menuju kuil air abadi, jawab Ayu. Kuil itu menyimpan artefak yang dicari Panglima Agni. Jika dia mendapatkannya, dia akan menguasai semua lautan. Mereka sampai di ujung jalan. Di depan mereka terhampar kanal yang dipenuhi puing-puing, dan di seberang kanal, sekelompok bala Agni sudah menunggu mereka, dipimpin oleh seorang ksatria lapis baja yang memegang kapak raksasa. Tidak ada jalan keluar, buronan. Teriak ksatria itu. Ayu Samudra mendongak ke langit yang diselimuti asap. Meskipun kelelahan, ia menarik napas, memanggil sisa-sisa kekuatannya. Aku akan membersihkan jalan, kau yang beri tenaga dorong. Trisula kristal Ayu bersinar. Dengan raungan keras, ia memanggil semua air yang tersisa di puing-puing kanal. Air itu tidak membentuk dinding, sebaliknya, ia membentuk jembatan tipis dan licin dari es kristal yang membentang di atas kanal menuju sisi seberang. Lari, ini tidak akan bertahan lama. Seru Ayu. Satria Jati mengangguk. Ia melompat ke jembatan es tersebut, menyeberang dengan langkah ringan. Ksatria di seberang menyerang, namun Satria Jati hanya perlu sekejap. Dengan pedang Ganesha Agni, ia menebas kapak ksatria itu. Kapak itu hancur berkeping-keping. Sebelum ksatria itu sempat bereaksi, Satria Jati mendorongnya ke kanal yang licin, membuatnya jatuh ke air keruh. Ayu Samudra melompat menyusul, jembatan es hancur di belakangnya, mengisolasi bala Agni yang mengejar mereka. Mereka berdua berhasil mencapai sebuah pintu baja tersembunyi yang tertutup rapat, di balik reruntuhan sebuah bangunan kuno. Cepat, kunci kodenya, desak Satria Jati. Ayu menarik napas. Trisula kristalnya menyentuh pintu baja, dan cahaya biru mulai menyebar. Satria Jati berdiri di belakangnya, siap siaga menghadapi serangan balik. Pintu terbuka dengan bunyi mendesis yang samar, menampakkan tangga spiral gelap yang menurun ke dalam. Mereka berdua segera masuk, dan Ayu mengaktifkan mekanisme penutup pintu. Di atas, Panglima Agni tiba, menatap pintu baja yang tertutup. Amarahnya memuncak. Mereka melarikan diri. Cari mereka, temukan mereka. Jika mereka mencapai kuil air, kita akan gagal total. Aku akan membakar setiap inci kota ini sampai mereka ditemukan. Raung Panglima Agni. Di kedalaman kuil tersembunyi, Ayu dan Satria Jati saling berhadapan. Mereka berlumuran debu, kelelahan, namun selamat. Aku Ayu Samudra, kata Ayu, tangannya masih erat menggenggam Trisula. Terima kasih atas bantuan apimu. Sekarang, kau harus tahu, tujuan kita ada di bawah sana. Ini adalah misi untuk menyelamatkan seluruh peradaban air. Dan kau sekarang sudah terlibat. Satria Jati melihat pedang Ganesha Agninya, yang kini berkedip tenang. Ia merasakan panggilan untuk melawan kegelapan yang dirasakan di balik Panglima Agni. Aku Satria Jati, jawabnya. Api Jati membawaku ke sini. Jika kezaliman yang kulawan ada di dasar kuil ini, maka aku akan mengikutimu. Perlihatkan padaku jalan menuju takdir ini. Mereka berdua menatap ke dalam kegelapan tangga spiral. Pertarungan besar mereka baru saja dimulai. Kedalaman kuil dan keseimbangan yang retak. Pintu baja berat itu tertutup di belakang mereka dengan bunyi desisan hidrolik yang teredam, menyegel mereka dari raungan Panglima Agni dan kobaran api di atas Kutaraya Tirta. Ayu Samudra, yang bersandar ke dinding, menarik napas lega bercampur lelah. Di bawah remang-remang cahaya biru dari trisula kristalnya, tangga batu spiral tampak tak berujung, diselimuti oleh kelembapan kuno. Mereka tidak akan bisa menembus pintu itu dengan cepat, kata Ayu, suaranya parau. Ia menoleh ke Satria Jati, kita berada di lorong bawah kuil air abadi. Kuil ini dibangun sebelum Kutaraya Tirta ada. Ia menjaga sumber air murni yang mengalir ke seluruh kota. Satria Jati memandang sekeliling. Dinding-dindingnya adalah batu obsidian yang memancarkan kilau basah,
dihiasi relief ukiran kuno yang menggambarkan naga-naga air dan dewi-dewi laut. Udara di sini jauh lebih dingin, dan terasa berat, seolah dipenuhi oleh energi sihir yang usang. Aku bisa merasakan kekuatan di tempat ini, ujar Satria Jati, pedang Ganesha Agni yang kini diam di sarungnya, tetapi tetap memancarkan panas yang menenangkan. Sihir air murni, tetapi ada kerusakan di dasarnya. Sama seperti api Panglima Agni yang merusak, ada kekuatan di kuil ini yang mulai membusuk. Ayu mengangguk, itu yang membuatku cemas. Objek yang dicari Panglima Agni adalah mustika segara. Konon, kristal itu adalah inti dari kuil ini, yang mampu mengendalikan arus samudera di seluruh benua. Jika mustika itu jatuh ke tangan kegelapan, dunia akan tenggelam dalam tsunami yang dikendalikan oleh Panglima Agni. Mereka mulai menuruni tangga. Langkah Ayu yang tadinya cepat kini lebih hati-hati, sementara Satria Jati berjalan dengan keheningan seorang pertapa, matanya memindai bayangan. "Kenapa kau tahu begitu banyak tentang kuil ini, Laksamana?" tanya Satria Jati. "Aku bukan hanya Laksamana, Satria Jati. Aku adalah keturunan dari garis penjaga kuil ini," jawab Ayu. "Setiap generasi kami dilatih untuk melindungi air dan rahasia kuil ini. Ini adalah beban takdir yang harus kubawa." Ia menghela napas. "Tapi aku gagal. Panglima Agni berhasil menembus pertahananku. Aku hanya bisa lari. Kekuatan spiritual tidak diukur dari kemenangan dalam satu pertempuran," balas Satria Jati dengan nada tenang. "Kau berhasil melindungiku, dan kau tahu apa yang harus diselamatkan. Itu bukan kegagalan, itu adalah penundaan. Sekarang, kita harus bergerak lebih cepat. Jika Panglima Agni ingin mustika segara, dia pasti sudah mengirim mata-mata atau pasukannya terlebih dahulu." Mereka mencapai dasar tangga, yang terbuka ke lorong panjang dengan langit-langit rendah. Di lorong tersebut, air setinggi mata kaki mengalir lambat, menciptakan gaung yang dingin. Tiba-tiba, suara derap langkah berat dan bau tanah basah bercampur dengan bau kulit binatang yang menyengat terdengar dari ujung lorong. "Bukan Panglima Agni," bisik Ayu, mencengkeram trisulanya. "Ini bau binatang." Pertempuran dengan pasukan satwa. Dari kegelapan muncul tiga sosok mengerikan. Mereka adalah prajurit Maharaja Satwa, yang dijuluki Balatentra Satwa. Mereka mengenakan zirah kasar dari kulit dan tulang, tetapi memiliki ciri-ciri harimau. Wajah mereka ditutupi topeng besi berbentuk harimau yang menyeringai, dan mereka membawa cakar logam besar yang berlumuran lumpur dan darah. "Manusia busuk," geram salah satu Balatentra Satwa, suaranya kasar seperti gesekan batu. "Kami mendapat perintah dari Maharaja Satwa untuk mengamankan lorong ini dan membersihkan setiap jejak penjaga kuil. Kalian adalah sisa-sisa yang harus dihancurkan." Trio Raja Satwa sudah bergerak, gumam Satria Jati, pedang Ganesha Agni ditarik keluar. Api jati menyala, menerangi lorong, dan membuat tiga Balatentra Satwa itu menyipitkan mata. "Api aneh, serang!" teriak pemimpin Balatentra Satwa. Tiga prajurit itu menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Satria Jati maju. Ia tidak bertarung dengan gaya militeristik, tetapi dengan gerakan seni bela diri yang cepat dan elegan, setiap langkah adalah penyeimbang tubuh. Satria Jati menangkis cakar logam pertama. Balatentra Satwa sangat kuat, namun Satria Jati menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memutar tubuh mereka. Begitu ada celah, api jati menyentuh sirah mereka. Sirah kulit dan besi itu mendesis, dan Balatentra Satwa meraung kesakitan, terkejut karena api ini bukan hanya panas, tetapi juga menyakitkan secara spiritual. Sementara Satria Jati menahan dua prajurit di depan, prajurit ketiga menyelinap di samping, berusaha memotong Ayu. Ayu Samudra tidak panik. Ia mundur dua langkah dan menusukkan trisulanya ke dalam air setinggi mata kaki. Penjara es. Dalam sekejap, air di sekitar kaki prajurit ketiga itu membeku keras, menjebaknya di tempatnya. Prajurit itu menggeram dan mencoba membebaskan diri, tetapi trisula Ayu sudah diarahkan ke wajahnya. "Aku tidak seburuk Panglima Agni. Menyerahlah, dan kau akan hidup," kata Ayu tegas. Prajurit itu meludah. "Lebih baik mati di tangan Sang Maharaja daripada dipermalukan oleh air kotormu." Ayu menghela napas. Ia tahu negosiasi tidak mungkin. Tanpa ragu, ia menembakkan pulsa energi es dari trisula, yang membentur zirah prajurit itu, membuatnya pingsan dan membeku di tempat. Pertarungan Satria Jati lebih intens. Dua Balatentra Satwa itu bergerak seperti harimau yang marah, menyerang tanpa henti. Satria Jati harus menggunakan kekuatan api jatinya secara defensif. "Kau terlalu membatasi apimu,"
Seru Ayu. Gunakan kekuatan penuhmu. Lingkungan ini milikku. Ayu mengangguk ke langit-langit. Satria Jati mengerti. Ia menghentakkan kakinya, dan api jati membumbung tinggi, menciptakan perisai api di sekelilingnya. Sementara Satria Jati mengalihkan perhatian, Ayu dengan cepat berlari ke dinding. Ia memanipulasi kelembapan di dalam batu. Alih-alih membekukan air, ia membuat dinding batu itu melunak, menciptakan lumpur licin di area belakang bala tentra satwa. Ketika dua prajurit itu mundur untuk menghindari api jati, mereka tergelincir di lumpur. Satria Jati melihat celah tersebut. Dengan gerakan cepat dan mematikan, ia menerjang maju, menggunakan gagang pedangnya untuk melumpuhkan leher kedua prajurit tersebut. Pertempuran usai, lorong itu kembali sunyi, hanya menyisakan air yang mengalir perlahan dan napas terengah-engah Ayu. Kerja bagus, kata Satria Jati, mengangguk. Sihir airmu sangat efektif di lingkungan ini. Sihir apimu juga, balas Ayu, tersenyum kecil. Kau menahan mereka, memberiku waktu untuk memanipulasi medan. Tapi, ini hanya pasukan perintis. Pasukan utama Maharaja Satwa pasti lebih mengerikan. Kamar mustika yang kosong dan peta takdir. Mereka melanjutkan perjalanan melalui lorong yang semakin sempit, hingga tiba di sebuah kubah besar di bawah tanah, yang seharusnya menjadi pusat kuil. Ini adalah kamar mustika. Alih-alih menemukan mustika segara yang bersinar di atas singgasana batu, mereka menemukan kehampaan. Singgasana batu itu retak dan permukaannya masih berasap. Kita terlambat, bisik Ayu, matanya memancarkan kesedihan. Panglima Agni telah mendapatkannya. Mustika segara sudah hilang. Satria Jati mendekati singgasana yang retak itu. Ia menyentuh permukaannya. Tidak, kehancuran ini baru. Mereka baru saja mengambilnya. Jika Panglima Agni berhasil, dia tidak akan berhenti hanya dengan ini. Dia akan segera bergerak ke kuil elemen lainnya. Ayu merosot. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melacaknya. Kita tidak punya apa-apa. Saat Ayu tenggelam dalam keputusasaan, Satria Jati melihat sesuatu di dekat retakan singgasana. Bukan artefak, melainkan sebuah pecahan porselen putih yang disisipkan di antara batu. Pecahan itu memiliki ukiran simbol bunga lotus yang halus dan ditutupi oleh aura sihir yang lemah. Tunggu, kata Satria Jati. Seseorang meninggalkan sesuatu. Ini bukan milik penjaga kuil, dan bukan milik Panglima Agni. Ayu mengambil pecahan porselen itu. Ia segera mengenali simbol tersebut. Ini adalah simbol bangsawan dari Kutaraja Singa, dari keluarga Putri Chandra Kirana. Dia adalah seorang diplomat dan penyihir cahaya yang sangat berpengaruh. Saat Ayu memegang pecahan itu, cahaya lotus bersinar, dan aura sihirnya memproyeksikan sebuah gambar di dinding kubah. Itu adalah peta holografik yang menunjukkan jalur rahasia dari Kutaraya Tirta menuju ke tengah benua, ke ibu kota lama, Kutaraja Singa. Di Kutaraja Singa, sebuah lambang mahkota bergambar elang dan naga berkedip. Di samping lambang itu, muncul tulisan dalam bahasa kuno. Raja terakhir menanti, bebaskan Dirgantara dari Singapati. Raja Dirgantara, bisik Ayu. Itu adalah raja yang dicari di seluruh negeri, pewaris sah tahta benua yang disembunyikan. Dan dia berada di Kutaraja Singa, yang sekarang dikuasai oleh Prabu Singapati, si tiran otoriter. Satria Jati mendekat, matanya membara. Panglima Agni dan Prabu Singapati bekerja sama. Pengkhianat dan tiran. Panglima Agni mendapatkan alat sihirnya, mustika segara, dan sekarang dia pasti menuju Kutaraja Singa untuk bergabung dengan Prabu Singapati untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer dan politik. Ayu menggenggam trisulanya dengan erat. Keputusasaan di wajahnya berganti menjadi resolusi. Kita tidak bisa mengejar mustika segara sekarang, tetapi kita bisa menyelamatkan Raja Dirgantara. Jika kita berhasil membawanya keluar dari Kutaraja Singa, kita punya simbol untuk menyatukan semua perlawanan di benua. Maka itu adalah tujuan kita. Kita akan mencari dan membebaskan Raja Dirgantara, ujar Satria Jati. Jalan keluar dan misi baru. Peta yang diproyeksikan oleh pecahan porselen menunjukkan lorong rahasia di bawah kubah yang terhubung ke kanal rahasia di luar Kutaraya Tirta. Mereka berdua bergegas menuju lorong tersebut. Lorong itu sempit dan basah, memaksa mereka merangkak. Setelah beberapa saat, mereka mencapai sebuah lubang kecil yang mengarah ke air tenang. Ini adalah titik keluarnya, kata Ayu. Dari sini, kita bisa mencuri perahu kecil, lalu menyelinap melalui rute air terpencil menuju pedalaman. Perjalanan ke Kutaraja Singa akan memakan waktu setidaknya 1 bulan,
mungkin lebih lama dengan bala tentara satwa di mana-mana. Mereka berdua menyelam ke air kanal yang dingin dan berenang keluar. Saat mereka muncul di permukaan, udara malam terasa dingin dan tenang, kontras dengan kekacauan yang mereka tinggalkan. Kutaraya Tirta di kejauhan tampak seperti kumpulan bara api yang sekarat di bawah langit yang berasap. Ayu dan Satria Jati berhasil mencapai perahu kecil yang terikat di bawah dermaga usang. Mereka mendayung menjauh dari kota, melihat ke belakang pada kehancuran yang mereka tinggalkan. Perjalanan ke Kutaraja Singa adalah tugas yang berbahaya, kata Ayu, memecah keheningan. Prabu Singapati tidak akan membiarkan Raja Dirgantara melarikan diri, dan ada Panglima Agni serta antek-antek Maharaja Satwa yang mungkin mengikuti kita. Kita akan menjadi buronan paling dicari di seluruh benua. Satria Jati mengangguk, matanya menatap ke Cakrawala Timur, tempat Kutaraja Singa berada. Kita tidak akan sendirian, Putri Chandra Kirana memberi kita petunjuk. Pasti ada sekutu lain yang menunggu kita di sana, ucap Satria Jati. Kita harus percaya pada kekuatan yang ingin menyeimbangkan kegelapan ini. Ayu mendayung perahu ke arah kegelapan. Mereka meninggalkan peradaban air yang terbakar menuju ibu kota politik yang dipenuhi tirani. Baiklah, Satria Jati, kata Ayu Samudra, suaranya mengandung tekad yang baru. Mulai hari ini, kita adalah tim. Tujuan kita, Raja Dirgantara. Musuh kita, 10 antagonis yang ingin menghancurkan benua. Tunjukkan padaku bagaimana api jatimu menuntun jalan, karena airku sekarang adalah air mata dan harapan. Satria Jati tersenyum tipis, sebuah ekspresi langka. Ia menoleh ke Ayu. Selama kita berjalan di jalur kebenaran, api dan air akan menemukan keseimbangan yang sempurna. Mari kita mulai babak baru takdir ini. Perahu kecil mereka menghilang ke dalam kabut malam. Filosofi perjalanan dan takdir. Bulan-bulan berlalu sejak Ayu Samudra dan Satria Jati meninggalkan reruntuhan Kutaraya Tirta. Perahu kecil mereka digantikan oleh perjalanan darat yang melelahkan, menyusuri jalur tikus dan sungai-sungai kecil di pinggiran. Tujuan mereka, Kutaraja Singa, terasa semakin dekat namun juga semakin menakutkan, dikelilingi oleh pasukan Prabu Singapati dan ancaman dari 10 antagonis yang kini bergerak di seluruh benua. Mereka menjadi pasangan yang ganjil namun efektif. Ayu Samudra, yang didominasi oleh elemen air, bertindak sebagai otak taktis dan pragmatis. Ia akan membuat perhitungan rasional tentang risiko, logistik, dan waktu. Satria Jati, dengan api jatinya, bertindak sebagai kompas spiritual dan kekuatan moral. Saat mereka beristirahat di tepi sungai yang masih jernih, Ayu sedang membersihkan trisula kristalnya dengan gerakan cermat, sementara Satria Jati melakukan meditasi singkat. Kita sudah melewati 3 batas pos militer dalam 2 minggu. Itu terlalu cepat, Satria Jati. Mereka pasti tahu kita menuju Kutaraja Singa, kata Ayu, tanpa menoleh. Kau terlalu tenang menghadapi takdir ini. Kau tidak pernah menunjukkan kepanikan, padahal kita diburu oleh Panglima Agni dan sekarang harus berhadapan dengan tiran Prabu Singapati. Satria Jati membuka matanya yang tenang. Kepemimpinan yang sesungguhnya bukanlah tentang menghindari bahaya, Ayu. Ini tentang menerima bahaya sebagai bagian dari takdir. Kekuatan sejati tidak datang dari kecepatan lari, melainkan dari ketenangan saat menghadapi kenyataan. Ketenanganmu kadang membuatku gila, balas Ayu, nadanya frustrasi. Kenyataannya adalah, kita bertarung melawan 10 kekuatan gelap yang ingin menghancurkan benua. Panglima Agni dan Prabu Singapati adalah wajah yang bisa kita lihat. Tapi ada Kidalang Sungsang si pengendali bayangan, Batara Wana Sakti si dewa alam yang marah, dan entitas spiritual lainnya. Itu benar, ujar Satria Jati, berdiri dan memandang ke arah hutan di depan mereka. Tetapi api yang murni akan selalu membakar abis kegelapan. Dan airmu, air murni, akan memadamkan kepalsuan yang dibawa oleh musuh. Semua antagonis itu, mereka semua memiliki satu kesamaan, ketidakseimbangan. Ia mengangkat tangannya, dan api jati berkedip lembut. Panglima Agni adalah api tanpa kendali. Angkara Tirta adalah air yang dirusak oleh amarah. Batara Wana Sakti adalah alam yang dikuasai kebencian. Kita harus menjadi perwujudan keseimbangan yang mereka tolak. Ayu Samudra terdiam. Ia menatap Satria Jati, pria yang tampak damai namun memegang kekuatan dahsyat. Ia merasa kekuatannya, elemen air yang biasanya dingin dan logis, kini mulai melunak karena filosofi pria itu. Baiklah. Jika kita harus menjadi simbol keseimbangan, kata Ayu, menyarungkan trisulanya. Maka,
kita harus memasuki wilayah yang paling tidak seimbang di benua ini, hutan kelabu. Inilah perbatasan terakhir sebelum Kutaraja Singa. Dan dari yang kudengar, itu adalah wilayah murni dari Batara Wanasakti. Gerbang kemarahan alam, hutan kelabu terasa seperti dunia lain. Begitu mereka melangkah melintasi batasnya, sinar matahari tertelan. Pohon-pohon di sini tidak subur, batangnya bengkok, ditutupi jamur abu-abu, dan akar-akarnya menjulur keluar dari tanah seperti tangan yang ingin mencekik. Udara dipenuhi oleh keheningan yang menekan dan bau busuk dari tanaman yang membusuk, namun sekaligus hidup dan mengancam. Hutan ini terasa seperti hidup dan marah, bisik Ayu, merinding. Hutan ini memang marah, kata Satria Jati. Batara Wanasakti, Dewa Hutan, adalah entitas yang tidak bisa menerima peradaban manusia. Baginya, manusia adalah wabah. Setelah serangan di Kutaraya Tirta, ia melihat manusia semakin membenarkan anggapannya. Mereka harus bergerak perlahan. Setiap langkah terasa berbahaya. Cabang-cabang di atas mereka tiba-tiba jatuh. Akar-akar di tanah bergerak seperti ular, mencoba menjerat kaki mereka. Ayu harus terus menggunakan sihir airnya untuk membersihkan jalan, bukan dengan air mengalir, tetapi dengan embun beku yang membuat tanaman-tanaman itu kaku dan rapuh, sehingga Satria Jati bisa memecahkannya. Batara Wanasakti menguasai setiap jengkal tanah di sini, kata Ayu, memanggil hujan es kecil untuk mendinginkan akar tebal yang mencoba membakar kulitnya. Jika dia tahu kita ada di sini, kita akan dikepung oleh jutaan tanaman. Kita harus mencari lorong batu kuno yang kudengar ada di area ini, jalur yang dibuat oleh klan pemuja bumi sebelum hutan ini dikutuk. Saat mereka berbicara, ancaman meningkat. Tiba-tiba, dari dalam semak-semak, muncul 3 makhluk, bukan manusia, bukan binatang murni. Mereka adalah lian ranting, prajurit spiritual dari kayu dan lumut, dengan mata hijau yang bersinar. Mereka adalah bentukan langsung dari sihir Batara Wanasakti. Penceroboh, kalian membawa bau besi dan kerakusan manusia. Tanah ini menolak kalian, raung salah satu lian ranting, suaranya seperti ranting yang patah. Lian ranting itu menyerang dengan cakar kayu yang tajam. Satria Jati menghadapinya, namun kali ini ia tidak bisa menggunakan pedang Ganesha Agninya secara bebas. Api jati akan membakar hutan kelabu, dan itu hanya akan memprovokasi Batara Wanasakti lebih jauh. Aku harus menahan. Jika aku menggunakan api, kita akan membakar jalan kita dan Batara Wanasakti akan marah besar. Seru Satria Jati, hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menangkis. Ayu Samudra mencoba membekukan lian ranting, tetapi makhluk-makhluk itu terlalu cepat dan energinya terlalu diserap oleh bumi di sekitar mereka. Salah satu lian ranting berhasil menendang trisula dari tangan Ayu. Ayu Samudra terlempar ke akar pohon raksasa yang tampak seperti pintu masuk gua. Ia kehabisan energi, air di tubuhnya terasa mendidih karena kelelahan. Satria Jati kini dikepung, terpojok. Kedatangan Wirya Bumi, pahlawan bumi. Saat lian ranting bersiap untuk memberikan pukulan terakhir pada Satria Jati, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Itu bukan gempa bumi, melainkan langkah kaki yang berat dan terarah. Dari balik akar pohon, muncul seorang pria berotot, mengenakan zirah kuno yang diukir dengan simbol-simbol bumi dan batu. Ia membawa palu besar dengan kepala palu bersinar hijau neon. Dia adalah Wirya Bumi. Wirya Bumi melihat pertempuran itu, lian ranting Batara Wanasakti menyerang 2 manusia. Ia tidak ragu, dengan raungan yang menggelegar, ia mengangkat palunya. Pergi, roh kayu, aku tidak mengizinkan pertumpahan darah di area ini. Teriak Wirya Bumi. Wirya Bumi mengayunkan palunya ke tanah. BUUMM. Palu hijau itu tidak menyerang lian ranting secara langsung, melainkan mengirimkan gelombang kejut kekuatan bumi yang dahsyat. Tanah di bawah lian ranting retak, dan sihir Batara Wanasakti di dalam kayu mereka tiba-tiba terputus dari sumbernya. Lian ranting Batara Wanasakti meraung kesakitan dan kebingungan. Satria Jati menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Siapa kau? Tanya Satria Jati, pedang Ganesha Agninya diarahkan pada Wirya Bumi, yang tampak sama mengancamnya dengan lian ranting. Wirya Bumi memandang dingin ke Satria Jati. Aku adalah penjaga di perbatasan ini. Dan kalian, manusia, sama berbahayanya dengan makhluk kayu ini. Ia menunjuk ke Ayu Samudra yang sedang mengambil trisulanya. Kau laksamana air yang dicari Panglima Agni. Dan kau, Wirya Bumi menunjuk Satria Jati, kau membawa api yang terlalu murni untuk menjadi iblis, namun terlalu berbahaya untuk menjadi manusia.
Lian Ranting kembali menyerang. Wirya Bumi menghela napas, mengangkat palunya sekali lagi. Aku akan mengurus hama ini. Setelah itu, kalian yang akan menjelaskan diri kalian. Wirya Bumi menghadapi Lian Ranting dengan kekuatan luar biasa. Ia adalah ahli pertarungan jarak dekat. Palu hijaunya, saat bersentuhan dengan Lian Ranting, tidak hanya menghancurkan kayu, tetapi juga menetralkan sihir Batara Wana Sakti yang memberi mereka kehidupan. Dalam waktu singkat, ketiga Lian Ranting hancur menjadi debu kayu yang tidak berbahaya. Wirya Bumi kembali berdiri tegak, memandang dua orang asing yang kelelahan itu. Aliansi Bumi, Air, dan Api. Kami tidak datang untuk menyerang wilayah ini, kata Ayu Samudra, mencoba mengatur napas. Kami adalah buronan, mencari seorang raja yang dapat menyatukan perlawanan. Kami menuju Kutaraja Singa. Kami tidak punya waktu untuk melawanmu. Kutaraja Singa, Wirya Bumi tertawa. Tempat di mana Prabu Singapati Sitiran menjual jiwanya demi kekuasaan. Kau pikir kau bisa menyelinap melewatinya? Kami memiliki petunjuk dari Putri Chandra Kirana, balas Satria Jati, melangkah maju. Kami membawa harapan, bukan kehancuran. Kami melawan 10 antagonis yang ingin menghancurkan keseimbangan benua. Termasuk tuanmu, Batara Wana Sakti. Mendengar nama Batara Wana Sakti, mata Wirya Bumi menyipit. Batara Wana Sakti bukan tuanku. Dia adalah entitas purba yang dulunya bijaksana, kini dikuasai oleh kepahitan. Dia ingin memusnahkan manusia, tapi aku hanya ingin melindungi tanah. Wirya Bumi menghela napas panjang. Ia berjalan mendekat ke Satria Jati, mengabaikan Ayu. Satria Jati tidak gentar. Wirya Bumi menyentuh bahu Satria Jati, merasakan aura api jati yang tenang dan murni. Aura apimu berbeda dengan api Panglima Agni. Apimu bukan tentang melahap, melainkan tentang membersihkan, gumam Wirya Bumi. Aku percaya padamu, Satria Jati. Siapapun yang memiliki api sebersih ini tidak mungkin bersekutu dengan kegelapan. Ia menatap Ayu. Dan kau, Laksamana, kau membawa air kehidupan, bukan air bah. Aku akan membantu kalian, tapi bukan karena aku peduli pada manusia, melainkan karena aku harus menyeimbangkan kemarahan Batara Wana Sakti. Wirya Bumi menyarungkan palunya di punggungnya. Aku dulunya adalah penjaga rahasia di area ini. Aku tahu jalan rahasia menuju Kutaraja Singa, jalur di bawah tanah yang melewati barisan Batara Wana Sakti. Ini adalah lorong kuno, hanya untuk mereka yang memiliki palu bumi. Palu bumi, tanya Ayu. Ya, jawab Wirya Bumi. Kekuatanku, hanya aku yang bisa membuka jalan itu. Tapi kalian harus berjanji, jika kalian berhasil menyelamatkan Raja Dirgantara dan melawan Prabu Singapati, kalian harus menyelamatkan benua dari ketidakseimbangan yang merusak alam ini. Kami berjanji, ujar Ayu Samudra dan Satria Jati serempak. Wirya Bumi tersenyum. Baiklah, kalian punya waktu singkat. Panglima Agni pasti sudah mengirim bala Agni untuk menyisir hutan kelabu. Aku akan menjadi pemandu kalian. Dari sini, aku menjadi Wirya Bumi, sekutu pertama kalian. Ia menunjuk ke pohon akar raksasa di mana Ayu tadi tersungkur. Ikuti aku. Lorong rahasia menuju Kutaraja Singa ada di bawah akar ini. Tapi kita harus bergerak cepat. Kemarahan Batara Wana Sakti akan segera menemukan kalian. Lorong kuno dan rahasia Singapati. Di bawah akar raksasa di hutan kelabu, Wirya Bumi menghantamkan palu hijaunya ke permukaan batu. Palu itu tidak menghancurkan batu, melainkan membuatnya bergetar dengan frekuensi tertentu, memicu rune kuno yang tersembunyi. Dalam sekejap, batu itu melunak, bergeser ke samping, menampakkan lubang gelap berukuran manusia yang mengarah ke kedalaman. Ini adalah lorong kuno, peninggalan dari zaman klan pemuja bumi. Lorong ini seharusnya tidak bisa ditembus tanpa palu bumi, jelas Wirya Bumi. Ini akan membawa kita langsung ke pinggiran Kutaraja Singa. Tapi lorong ini panjang, gelap, dan memiliki jebakan spiritual. Ayu Samudra dan Satria Jati mengangguk. Mereka tahu, berjalan di bawah tanah adalah risiko baru. Mereka mulai menyusuri lorong itu. Wirya Bumi memimpin, tubuhnya yang besar nyaris memenuhi terowongan sempit, palunya memancarkan cahaya hijau samar yang menerangi ukiran dinding berupa simbol-simbol bumi. Kutaraja Singa adalah ibu kota kerajaan lama, kata Ayu, suaranya bergema. Itu seharusnya menjadi tempat suci, pusat perdagangan dan diplomasi. Sekarang itu adalah sarang Prabu Singapati, balas Wirya Bumi dengan nada pahit. Aku menghabiskan tahun-tahun di sana, menyaksikan bagaimana ia berubah. Awalnya,
Ia adalah pemimpin yang hebat, pahlawan perang melawan musuh utara. Tapi dia membiarkan rasa takut dan kecurigaan merasukinya. Satria jati berjalan di belakang, merasakan suhu di lorong itu semakin dingin. Rasa takut adalah pupuk bagi kegelapan. Jika seorang raja dikuasai rasa takut, ia akan mencari sekutu yang salah. Itulah yang dia lakukan, lanjut Wiryabumi. Prabu Singapati percaya bahwa hanya kekuatan absolut yang dapat menjaga kedamaian. Ketika dia mulai memerintah dengan tangan besi, dia mengundang Panglima Agni dan Bala Agninya untuk menjadi militer pribadinya. Dia mengamankan tahta dengan menahan Raja Dirgantara, pewaris sah yang sah. Raja Dirgantara, bisik Ayu. Dia adalah kunci untuk menyatukan faksi-faksi yang tersisa. Dia adalah simbol harapan. Dia hanyalah seorang pemuda, Laksamana, timpal Wiryabumi. Dia disembunyikan sejak kecil. Jika Prabu Singapati menangkapnya, dia akan menjadikannya boneka, atau jika tidak, dia akan mengeksekusinya di depan umum untuk memadamkan harapan rakyat. Saat mereka berbicara, lorong mulai berliku tajam. Wiryabumi tiba-tiba berhenti. Cahaya palunya redup. Ada yang tidak beres, bisik Wiryabumi. Aku merasakan lapisan sihir yang tebal. Bukan sihir bumi. Ini sihir yang menyesatkan. Ini pasti perbuatan Ki Dalang Sungsang dan antek-anteknya. Panggung ilusi Ki Dalang Sungsang. Seketika, lorong di depan mereka tidak lagi sempit dan gelap. Ia melebar menjadi sebuah kubah kristal yang terang benderang. Di tengah kubah itu, mereka melihat refleksi diri mereka yang terdistorsi, diikuti oleh suara-suara bisikan yang lembut, namun langsung menyerang pikiran mereka. Kau adalah kegagalan, bisik suara-suara itu di telinga Ayu. Kutaraya Tirta terbakar karena kelemahanmu. Darah para prajurit ada di tanganmu. Ayu Samudra terhuyung, tangannya menekan pelipisnya. Ia melihat bayangan Panglima Agni yang berdiri di atas puing-puing kotanya, menunjuk dan tertawa. Trisula kristalnya terasa berat, seolah air yang diserapnya adalah air mata dan bukan kekuatan. Di sisi lain, Satria Jati melihat ilusi yang berbeda. Ia melihat dirinya di biara teratai emas, dikelilingi oleh para resi yang mengutuknya. Kau menggunakan api jati untuk kekerasan. Kau mengotori kesucianmu dengan pertumpahan darah. Kau tak pantas disebut satria. Api jati di pedangnya mulai berkedip-kedip, seolah-olah keyakinannya akan moralitasnya runtuh. Pedangnya terasa panas, membakar tangannya, seolah api jati menolaknya. Wiryabumi juga terserang ilusi. Ia melihat dirinya di reruntuhan kuil bumi, sendirian, dikepung oleh Batara Wana Sakti yang menuduhnya mengkhianati alam. Kau pengecut, kau lari, bumi tidak membutuhkan pengkhianat sepertimu. Palu bumi di punggungnya terasa berat, menekan tubuhnya ke tanah. Ini adalah serangan ilusi spiritual. Seru Satria Jati, berusaha tetap fokus. Jangan percaya pada apa yang kalian lihat atau dengar. Ini adalah wayang bayangan dari Ki Dalang Sungsang. Dia menyerang pikiran kita. Ki Dalang Sungsang, antagonis yang menghususkan diri dalam ilusi dan manipulasi psikologis, ingin melumpuhkan mereka secara mental. Lingkungan yang tertutup dan gelap ini adalah panggung utamanya. Ayu, meskipun jiwanya perih, adalah yang pertama melawan. Dia didominasi oleh logika dan fakta. Palsu, teriaknya. Kutaraya Tirta jatuh karena Panglima Agni, bukan karena kelemahanku. Itu adalah fakta. Kau tidak bisa memanipulasi fakta. Ayu Samudra menggunakan sisa kekuatannya, memanggil uap air yang sangat dingin dari udara lembab, dan menyalurkannya melalui trisulanya. Ia tidak menyerang ilusi, melainkan menyerang sumber energinya. Es dinginnya menusuk energi psikis yang dipancarkan oleh ilusi tersebut. Desisan, ilusi itu bergetar. Satria Jati melihat tindakan Ayu. Logika Ayu membangunkannya dari keraguan spiritualnya. Kebenaran adalah kebenaran, terlepas dari rasa bersalah. Ia menutup matanya, memfokuskan jiwanya pada inti api pedang Ganesha Agni. Api jati bukan kekerasan. Api jati adalah pembersihan. Raung Satria Jati. Ia membuka mata dan mengayunkan pedangnya ke arah ilusi bayangan para resi. Api jati tidak membakar bayangan itu, melainkan melautkannya, membersihkan udara. Energi murni dari api itu berfungsi sebagai penolak sihir kegelapan. Saat ilusi runtuh, mereka melihat kenyataan mengerikan di kubah itu, 3 sosok kurus, mengenakan jubah hitam dengan wajah yang ditutupi topeng porselen putih yang dingin. Mereka adalah dalang bayangan, antek-antek Ki Dalang Sungsang. Di tangan mereka memegang kristal pemancar sihir yang mengeluarkan getaran gelap. Perlawanan yang menyebalkan. Gerutu salah satu dalang bayangan,
suaranya seperti bisikan angin. Menghancurkan bayangan, pertarungan fisik pun pecah. Dalam bayangan sangat gesit dan menggunakan belati tipis yang dilapisi racun ilusi. Ayu Samudra bergerak cepat. Ia membekukan air di lantai kubah, menciptakan permukaan es licin yang membuat dalam bayangan kesulitan mempertahankan pijakan. Ini adalah taktik sempurna melawan musuh yang mengandalkan kecepatan. Sementara dalam bayangan tergelincir, Satria Jati menyerang. Pedang Ganesha Agninya kini menjadi pemburu bayangan. Setiap kali api jati mengenai jubah dalam bayangan, jubah itu langsung terbakar, dan tubuh di baliknya hancur menjadi debu. Namun, satu dalam bayangan yang tersisa berhasil menyelinap, melompat ke belakang Wiryabumi yang masih berusaha memulihkan diri dari serangan psikologis. Dalam bayangan itu menusukkan belatinya ke punggung Wiryabumi. "Wiryabumi!" teriak Ayu. Tusukan itu tidak menembus sirah batu Wiryabumi, tetapi racun sihir itu segera bekerja. Wiryabumi menjerit, merasakan ilusi terburuknya kembali, kesendirian abadi di antara reruntuhan. "Ini akan menghancurkan pikiranmu," cibir dalam bayangan. Saat itulah Wiryabumi, meskipun dalam kesakitan, merasakan sentuhan pedang Ganesha Agni yang menyentuh pundaknya, diikuti oleh kata-kata Satria Jati. "Kau tidak sendirian, bumi bersamamu, kami bersamamu." Kekuatan mental Wiryabumi kembali. Ia sadar, rasa sakit dan ilusi itu memicu kemarahan murni. Dengan raungan yang mengguncang lorong, Wiryabumi menangkap dalam bayangan yang menusuknya, memegang kristal pemancar sihirnya, dan menghantamkannya ke tanah dengan palu bumi. Krak, bukan hanya dalam bayangan yang hancur menjadi debu, tetapi kristal pemancar sihirnya juga pecah, memutuskan jaringan ilusi ki dalam sungsang di lorong itu. Cahaya di kubah meredup, dan mereka kembali ke lorong gelap yang sempit. "Terima kasih," kata Wiryabumi, terengah-engah. Ia menatap Satria Jati dengan rasa hormat yang mendalam. "Api jatimu menyelamatkanku dari diriku sendiri. Sekarang, cepat," desak Ayu. "Ki dalam sungsang tahu kita ada di sini. Dia akan mengirim kekuatan yang lebih besar." Gerbang Kutaraja Singa, Wiryabumi kembali memimpin, kini lebih waspada dan cepat. Ia harus menggunakan palu bumi berkali-kali untuk menetralkan jebakan dan lorong tersembunyi yang mungkin sudah disiapkan oleh dalang bayangan. Setelah perjalanan yang terasa tak berujung, mereka merasakan perubahan pada udara. Bau busuk hutan digantikan oleh bau batu, besi, dan keringat manusia, bau dari sebuah kota besar. Wiryabumi menghantamkan palunya untuk terakhir kali. Batu itu bergeser, dan mereka merangkak keluar dari lubang tersembunyi, yang ternyata berada di bawah fondasi sebuah pasar ikan di pinggiran Kutaraja Singa. Mereka melihat ke atas. Kutaraja Singa adalah kota yang megah, dengan tembok batu tinggi yang diukir dengan simbol singa kebesaran. Namun, kemegahan itu terasa suram. Tentara Prabu Singapati berpatroli di setiap sudut, mengenakan zirah berat yang berdebu. "Selamat datang di kota Sang Tiran," bisik Wiryabumi. "Lihatlah sekeliling. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Hanya ketakutan." Di kejauhan, menara istana utama, Istana Singa Agung, menjulang tinggi, dihiasi bendera merah darah milik Panglima Agni di samping lambang singa. "Raja Dirgantara ada di suatu tempat di istana itu," kata Satria Jati, menatap menara itu. "Istana Singa Agung hampir tidak bisa ditembus," ujar Ayu, kembali ke mode taktisnya. "Ini adalah misi infiltrasi total. Kita tidak bisa menggunakan api besar atau air melimpah tanpa menarik perhatian Panglima Agni dan seluruh pasukannya." Ayu Samudra menoleh kedua sekutunya. "Kita butuh rencana. Wiryabumi, kau tahu lorong bawah tanah kota ini. Satria Jati, kau bisa merasakan energi spiritual di mana Raja Dirgantara disekap. Dan aku akan menyelinap melalui rute air dan bayangan. Raja Dirgantara disekap di dalam perut singa. Kita harus bersatu untuk membebaskannya," kata Wiryabumi. Satria Jati mengangguk, mengarahkan pandangannya ke Istana Singa Agung. Malam ini, Kutaraja Singa akan menyaksikan pertempuran untuk harapan yang telah lama hilang. Infiltrasi di bawah bayangan singa. Kutaraja Singa bermandikan cahaya rembulan, namun kemegahan itu terasa dingin dan kaku. Istana Singa Agung, benteng kokoh yang menjulang di pusat kota, bukan lagi simbol kebesaran, melainkan monumen bagi ketakutan Prabu Singapati. Di balik tembok barat istana, trio protagonis bergerak dalam bayangan. "Ingat rencana kita," bisik Ayu Samudra, wajahnya diterangi cahaya kristal trisulanya. "Istana ini dirancang dengan sistem irigasi kuno untuk melawan pengepungan.
Aku akan masuk melalui saluran air utama. Itu akan membawaku ke level tengah. Aku akan mencari kunci utama dan membuat kekacauan di sayap barat. Aku dan Wirya Bumi akan melalui jalur bawah tanah, kata Satria Jati. Pedang Ganesha Agninya disarungkan, namun auranya memancarkan kehangatan yang kontras dengan malam yang dingin. Wirya Bumi akan menembus lantai penjara. Aku akan menggunakan indera spiritual untuk melacak energi Raja Dirgantara. Dia pasti disekap di tempat yang paling terisolasi. Wirya Bumi mengangguk. Palunya kini dibungkus kain tebal untuk meredam suara. Istana ini dibangun di atas fondasi tanah yang keras. Tapi tanah ini mengenalku. Aku akan membuat lorong senyap menuju penjara terdalam. Tapi jika ada rintangan dari bala Agni, aku akan membersihkannya dengan palu. Jangan gunakan kekuatan penuh kalian kecuali terpaksa, Ayu mengingatkan. Kita tidak ingin Panglima Agni kembali dari perburuan sebelum kita berhasil. Mereka berpisah. Ayu menghilang ke dalam saluran air bawah tanah, menjadi bayangan yang menyatu dengan kelembapan. Wirya Bumi dan Satria Jati mulai menggali di bawah dinding benteng. Dialog tirani di kamar raja. Jauh di lantai tertinggi Istana Singa Agung, di kamar yang seharusnya menjadi kamar tidur kerajaan, Prabu Singapati duduk di singgasananya. Ia mengenakan zirah singa kebesarannya, tetapi wajahnya pucat dan tegang. Ia tidak tampak seperti raja yang menang, melainkan pria yang lelah karena dihantui kecurigaan. Di depannya, Kapten Garda Agung, seorang pria yang tampak loyal namun berwajah khawatir, menunggu perintah. Semua pos diperkuat, Kapten. Bahkan pos yang menghadap toilet kuda. Tanya Singapati, suaranya parau. Ampun, Baginda, sudah. Kami bahkan menempatkan 3 regu di lorong yang menuju kandang ayam. Tapi, tidak ada kata, tapi. Bentak Singapati, memukul sandaran singgasana hingga logam berderit. Kuta Raja Tirta jatuh. Itu adalah kegagalan para penguasa air yang sombong. Orang-orang bodoh itu mungkin mengirim mata-mata untuk mencari pangeran kecil itu. Singapati berdiri, berjalan mondar-mandir. Mereka tidak mengerti. Mereka berjuang demi kemerdekaan, padahal aku memberikan mereka kedamaian. Kedamaian membutuhkan ketakutan, Kapten. Dan ketakutan membutuhkan tangan besi. Aku harus melindungi rakyat dari kebodohan mereka sendiri. Ia berhenti dan menyeringai keji. Mustika Segara sudah aman di tangan Panglima Agni. Sekarang, kita hanya perlu menyingkirkan raja kecil itu untuk selamanya. Apakah Baginda yakin dengan rencana eksekusi terbuka besok? Tanya kapten itu hati-hati. Akan ada kerusuhan. Singapati tertawa dingin. Kerusuhan, biarkan. Itu hanya akan mempermudah pekerjaan kita. Besok, aku akan berdiri di balkon ini dan memperlihatkan pada rakyat, pahlawan, mereka yang lemah. Aku akan memberikan pilihan, raja lemah yang hidup dalam ilusi, atau tiran yang kuat dan menjamin mereka tetap hidup. Aku adalah singa yang menjaga kandang. Raja Dirgantara hanyalah anak kucing yang malang. Dan bagaimana dengan Putri Chandra Kirana? Tanya kapten itu. Dia masih berkeliaran di istana. Dia bisa menjadi ancaman diplomatik. Wajah Singapati mengeras. Putri itu, dia terlalu banyak bicara tentang harmoni dan sihir cahaya. Dia tidak mengerti kekuasaan. Biarkan dia melihat besok bagaimana aku menghancurkan harapan rakyatnya. Dia tidak berbahaya. Dia hanyalah bunga yang terlalu indah untuk dipetik, untuk saat ini. Lorong terlarang dan janji sang cahaya. Sementara tiran itu tenggelam dalam arogansinya, di bawah tanah, Satria Jati dan Wirya Bumi tiba di lorong yang gelap. Di sini, bisik Satria Jati. Tangannya menyentuh dinding batu yang dingin. Energinya sangat murni, namun terisolasi. Dia ada di balik dinding ini. Wirya Bumi mengangkat palu buminya. Aku akan memecahkannya dengan satu pukulan. Kita harus cepat. Aku merasakan Garda Agung bergerak di lantai atas. Tunggu, kata Satria Jati, menahan Wirya Bumi. Aku merasakan energi lain di dekatnya. Bukan musuh. Ada kehadiran spiritual yang sangat terang di dalam sana. Wirya Bumi menatapnya curiga, tetapi ia percaya pada indera spiritual Satria Jati. Satria Jati menyentuh dinding. Seseorang telah membuka kunci. Pintu ini tidak terkunci. Perlahan, Wirya Bumi mendorong pintu besi berat itu terbuka. Lorong kecil di dalamnya hanya diterangi oleh obor remang-remang. Di ujung lorong, di dalam sel yang paling dalam, duduk seorang pemuda dengan zirah hijau dan lambang elang naga di dadanya. Wajahnya tenang, meskipun matanya lelah. Inilah Raja Dirgantara. Namun, bukan itu yang membuat mereka terkejut. Berdiri di depan Raja Dirgantara,
memegang cawan berisi air bersih, adalah seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun sutra berwarna pink dan emas. Dialah Putri Chandra Kirana. Putri Chandra Kirana berbalik. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat, tetapi kemudian berubah menjadi senyum lega. Aku tahu kalian akan datang. Aku tahu sinyal porselen itu akan bekerja, kata Putri Chandra Kirana dengan suara lembut namun tegas. Kau, seru Satria Jati, kau yang meninggalkan petunjuk di kuil air. Ya, Satria Jati, balasnya. Aku yang menyelamatkan Kutaraya Tirta, meskipun aku harus berpura-pura setia pada Singapati. Aku adalah mata-mata di sarang singa. Selama ini, aku telah mengatur semuanya. Mengatur apa? Tanya Wiryabumi curiga, palunya siap siaga. Bagaimana kami bisa percaya padamu, bangsawan yang masih bebas berkeliaran di Istana Tiran? Putri Chandra Kirana meletakkan cawan itu. Ia berjalan mendekati Raja Dirgantara dan berlutut. Aku tidak bisa membawanya keluar sendiri, Wiryabumi. Istana ini penuh dengan sihir penangkal cahaya. Tapi aku bisa mengacaukan rencana Singapati. Raja Dirgantara tidak pernah disekap di sel ini. Dia disembunyikan oleh orang kepercayaanku di ruang rahasia. Pemuda di depan kalian adalah umpan. Raja Dirgantara di dalam sel tersenyum pasrah. Aku adalah pemuda pelayan. Aku bersedia menjadi martir untuk Tuan Raja. Aku tahu risikonya. Satria Jati dan Wiryabumi terkejut. Putri Chandra Kirana menunjuk ke langit-langit. Aku membawa Raja Dirgantara yang asli ke lorong yang menghubungkan dapur ke menara diplomatik. Tempat paling tidak terduga. Kita hanya punya beberapa menit. Prabu Singapati akan datang ke sini sebentar lagi untuk pidato propaganda dan mengira dia akan melihatku membawa raja palsu ini untuk dieksekusi. Tapi ia tidak akan melihat siapapun di sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar keras di lorong atas. Singapati dan Garda Agungnya datang. Saatnya, bisik Putri Chandra Kirana. Aku akan membawa umpan ini dan berpura-pura membawanya ke tempat eksekusi. Kalian berdua, pergi ke menara diplomatik. Kalian akan menemukan Raja Dirgantara yang asli, menunggumu di sana. Api dan air, harapan dan pelarian. Saat Putri Chandra Kirana bersiap keluar bersama Raja Palsu, lorong utama Istana Singa Agung tiba-tiba diselimuti kabut tebal dan lapisan es tipis. Itu Ayu Samudra, seru Satria Jati. Dia membuat kekacauan di sayap barat. Ini adalah kesempatan kita. Ayu Samudra, yang berhasil mencapai jaringan air di bawah dapur, menggunakan sisa kekuatannya untuk membekukan bagian istana secara simultan, menciptakan jebakan es yang menunda gerakan Garda Agung dan alarm. Satria Jati dan Wiryabumi berlari menuju menara diplomatik, menghindari patroli yang panik. Dalam waktu singkat, mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang dihiasi simbol elang dan naga. Di sana, seorang pemuda berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa. Matanya bersinar dengan keyakinan, dan tangannya memegang jubah hijau bersirah elang. Anda pasti Satria Jati dan Wiryabumi, kata pemuda itu, mengulurkan tangan. Saya Raja Dirgantara, saya telah menunggu Anda. Putri Chandra Kirana mengatakan, bahwa di tengah keputusasaan ini, api, air, dan bumi akan bersatu. Baginda, kata Wiryabumi, berlutut sejenak. Tidak ada waktu untuk formalitas, kata Raja Dirgantara. Kita harus pergi. Saya tahu jalan rahasia keluar melalui sarang elang di puncak menara ini. Saat mereka bersiap melarikan diri, suara teriakan Prabu Singapati menggelegar dari menara utama, menyadari sel penjara Raja Dirgantara telah kosong. Pengkhianatan, Chandra Kirana, aku akan membakarmu hidup-hidup. Mereka menaiki tangga terakhir menuju puncak menara. Di sana, Ayu Samudra sudah menunggu, kelelahan, tetapi lega. Ayu, ini Raja Dirgantara yang asli. Seru Satria Jati. Ayu menatap Raja Dirgantara. Misi selesai. Tapi ini baru permulaan. Raja Dirgantara mengangguk. Ia memandang ke bawah, ke Kutaraja Singa yang kini diselimuti oleh kekacauan alarm dan obor yang menyala. Prabu Singapati ingin aku menjadi martirnya. Tapi aku akan menjadi panji dari benua ini, kata Raja Dirgantara dengan suara yang membawa otoritas yang tenang. Aku, Ayu Samudra, Satria Jati, Wiryabumi, dan Putri Chandra Kirana, kita adalah 5 penjaga keseimbangan yang baru. Tugas kita bukan hanya menggulingkan Prabu Singapati, tetapi menyelamatkan benua dari 10 antagonis. Kita akan mencari sekutu lain. Ayu, Satria, dan Wiryabumi mengangguk setuju. Mereka melompat dari menara,
mengaktifkan parasut kain sutra yang sudah disiapkan oleh Putri Chandrakirana, meluncur ke dalam kegelapan malam. Kembalinya api penghancur, malam di Kutaraja Singa meledak. Raungan Prabu Singapati yang menggelegar dari puncak Istana Singa Agung bergema di seluruh kota, diikuti oleh suara alarm logam yang memekakkan telinga. 5 protagonis, Raja Dirgantara, Ayu Samudra, Satria Jati, Wirya Bumi, dan Putri Chandrakirana, mendarat dengan kasar di halaman terluar istana. Kita hanya punya waktu beberapa menit sebelum Singapati mengerahkan semua pasukannya, seru Ayu, segera mengaktifkan trisulanya untuk menyelimuti mereka dengan kabut tipis. Aku akan membuka jalur ke gerbang timur. Ada terowongan pembuangan air di sana, kata Wirya Bumi, palunya siap. Kita harus bergerak tanpa terdeteksi. Namun, di tengah hiruk-pikuk alarm dan garda agung yang berlarian panik, sebuah bayangan berapi-api mendarat di atas atap barak militer, membakar sirap batu menjadi abu. Itu adalah Panglima Agni. Dia telah kembali dari perburuan mustika segara, hanya untuk disambut oleh berita pengkhianatan di istana. Tidak ada yang kabur dari tanganku. Raung Panglima Agni, suaranya mengandung kemarahan yang membakar. Ia mengangkat pedang lidah apinya, dan kali ini, cahaya pedang itu disertai dengan kilau biru samar, energi dari mustika segara yang kini terintegrasi dengan senjatanya. Panglima Agni memejamkan mata sejenak. Dengan mustika segara, ia tidak hanya bisa menggunakan sihir api yang brutal, tetapi juga memiliki indera yang diperkuat untuk merasakan pergerakan air dan spiritual, dua hal yang paling ingin digunakan oleh Ayu dan Satria Jati. Aku bisa mencium aroma air yang ketakutan dan api yang pura-pura murni, gumam Panglima Agni. Mereka ada di sudut tenggara. Kepung mereka, bakar apapun yang mereka sentuh. Perintah itu langsung diikuti oleh Garda Agung yang kini berlipat ganda energinya, ditambah dengan pasukan bala Agni yang memang setia pada Panglima Agni. Jalan-jalan utama menuju gerbang timur diblokir. Raja Dirgantara, yang sedari tadi tenang, mengambil alih kepemimpinan. Ia kini mengenakan zirah hijaunya yang sederhana namun berwibawa. Panglima Agni telah mendeteksi kita. Tidak ada waktu untuk terowongan, katanya, suaranya tenang. Chandrakirana, kau tahu kota ini? Di mana tempat yang paling tidak akan dicari oleh para bangsawan dan militeristik seperti Singapati dan Agni? Putri Chandrakirana, yang matanya memancarkan cahaya biru muda, berpikir cepat. Hanya ada satu tempat, reruntuhan arena gladiatorial di pusat kota. Tempat itu dianggap kotor dan dihuni oleh sampah masyarakat. Tidak ada patroli. Arena, ulang Wirya Bumi. Tempat yang bagus untuk bersembunyi, tapi buruk untuk bertarung. Kita harus bergerak sekarang. Perpecahan trio dan serangan di pasar. Mereka berlima berlari menembus lorong-lorong belakang yang sempit. Bala Agni bergerak cepat dan terorganisir. Raja Dirgantara memerintahkan pemisahan tim untuk meningkatkan peluang sukses. Ayu dan Chandrakirana, kalian pergi lebih dulu. Gunakan sihir kalian untuk mengalihkan sensor musuh di pusat air kota. Wirya Bumi, kau bersama Satria Jati. Kalian ciptakan distraksi yang cukup besar di pasar baja agar kami bisa mencapai arena. Wirya Bumi menggeram setuju. Satria Jati mengangguk, api jatinya mulai menyala di tangannya. Semoga keseimbangan menyertai kalian, ujar Raja Dirgantara, sebelum ia dan kedua putri itu menghilang ke labirin gang-gang kecil. Wirya Bumi dan Satria Jati melesat ke pasar baja, area yang penuh dengan logam dan peralatan militer yang sudah setengah hancur. Ini adalah tempat yang sempurna untuk pertempuran. Mereka segera dihadang oleh dua regu Garda Agung Singapati, yang mengenakan zirah singa yang mencolok, dan dipimpin oleh seorang jenderal yang berteriak-teriak. Jangan lari, pengkhianat. Singapati menjanjikan kepala kalian, seru jenderal itu. Wirya Bumi maju tanpa kata. Ia tidak menggunakan palu bumi untuk menyerang prajurit, tetapi untuk menyerang fondasi bangunan pasar. BUUMM. Dengan satu hantaman palu, tumpukan besi tua dan derek yang rusak ambruk, menciptakan dinding puing-puing yang menghalangi Garda Agung. Terobos, teriak Jenderal Garda Agung. Saat Garda Agung mencoba memanjat puing-puing, Satria Jati mengambil posisi. Ia menarik pedang Ganesha Agni, dan melepaskan gelombang api jati. Api murni itu tidak membakar puing-puing, tetapi menciptakan gelombang panas yang dahsyat, memaksa Garda Agung mundur dengan luka bakar ringan. Api murni, teriak jenderal itu, terkejut. Ini bukan bala Agni, ini api spiritual. Satria Jati dan Wirya Bumi memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri, berhasil mengalihkan perhatian Panglima Agni dari Raja Dirgantara.
Namun, Panglima Agni, yang berdiri di atas atap istana, menyeringai. Mereka bodoh. Mereka membiarkan raja lari, dan mengorbankan diri mereka sendiri, gumam Panglima Agni. Ia menunjuk ke arah arena. Kiriman bala Agni ke arena. Jangan biarkan mereka mencapai titik buta. Sang juara di reruntuhan arena. Satria Jati dan Wirya Bumi tiba di reruntuhan arena Kutaraja Singa. Dulunya tempat ini adalah pusat kemuliaan, kini hanya menyisakan tribun yang runtuh, pasir yang berlumuran darah lama, dan bau kotoran. Tempat ini telah lama ditinggalkan oleh kekuasaan Singapati, menjadi tempat tinggal para tunawisma dan buruh kasar yang tertindas. Mereka bertemu kembali dengan Raja Dirgantara, Ayu, dan Chandra Kirana, yang sedang menunggu di balik pintu gudang yang bobrok. Jalur ke terowongan pembuangan di bawah arena diblokir. Ada bala Agni yang sudah menunggu. Lapor Ayu dengan napas terengah-engah. Tiba-tiba, dari mulut arena, terdengar suara tembakan panah dan teriakan peringatan. Garda Agung dan bala Agni telah mengepung mereka. Mereka telah terperangkap. Kita sudah selesai, bisik Wirya Bumi, palu bumi di tangan. Aku akan bertahan selama mungkin. Kalian harus lari. Tidak ada yang akan mati di sini, ujar Raja Dirgantara dengan tekad yang baru. Aku adalah raja. Aku tidak akan lari dari pertarungan pertamaku. Saat bala Agni menyerbu ke dalam arena, tiba-tiba, dari tribun yang runtuh, terdengar raungan yang menggelegar, bukan dari Panglima Agni, melainkan raungan manusia yang dipenuhi amarah dan kekuatan. Keluar dari tempat ini, anjing-anjing tiran. Dari bayangan, melompatlah seorang pria. Dia mengenakan zirah kulit yang sederhana namun kuat, dan tubuhnya memancarkan energi liar yang menggetarkan udara. Pria itu adalah Kala Halilintar. Kala Halilintar tidak membawa pedang, tetapi ia memegang dua sarung tangan logam yang dihiasi dengan simbol petir. Tubuhnya adalah senjata utamanya. Prajurit bala Agni menembakkan panah api ke arahnya. Kala Halilintar tidak mengelak, ia mengaktifkan sarung tangannya. ZRRRT. Listrik biru murni melompat dari sarung tangannya, menyambar panah-panah itu, dan mengubahnya menjadi debu hangus di udara. Kala Halilintar, seru Raja Dirgantara, terkejut. Aku bukan pahlawanmu, Tuan Raja, balas Kala Halilintar, matanya memancarkan energi petir. Aku adalah juara yang diabaikan di arena ini. Tempat ini adalah rumah bagi rakyat yang dihancurkan Singapati. Aku tidak akan membiarkan tiran itu mencemari tempat ini lagi. Kala Halilintar maju. Ia bertarung dengan gaya bertarung jalanan yang brutal namun efektif. Ia memukul bala Agni dengan pukulan yang menghasilkan ledakan listrik. Listrik itu tidak hanya melukai, tetapi juga melumpuhkan, membuat zirah mereka mendesis dan berasap. Panglima Agni, yang melihat perlawanan ini dari kejauhan, terkejut. Api apa itu? Bukan apiku. Ini energi liar dari rakyat jelata. Dia adalah kunci kita, seru Chandra Kirana. Ia menoleh ke Satria Jati. Satria Jati, kau dan aku akan menciptakan tirai. Wirya Bumi, kau buka jalan terowongan. Ayo, petir dan cahaya, melarikan diri. Satria Jati dan Putri Chandra Kirana berlari ke titik tertinggi arena yang masih tersisa. Satria Jati melepaskan api jati secara masif, menciptakan tembok api murni yang menahan gerak maju bala Agni. Sementara itu, Chandra Kirana memegang tangan Satria Jati, menggabungkan sihir cahayanya dengan api jati. Cahaya api pembela, seru Chandra Kirana. Kombinasi api dan cahaya menciptakan ledakan energi yang membutakan dan memanaskan, memaksa musuh mundur. Di bawah, Kala Halilintar menggunakan energi petirnya secara maksimal. Ia menghantam sarung tangannya ke tanah, melepaskan gelombang kejut listrik yang mematikan di sekitar bala Agni. Sekarang, Wirya Bumi, seru Kala Halilintar. Wirya Bumi menghentakkan palu bumi ke titik terlemah di lantai arena. DUAARR. Tanah retak, dan sebuah terowongan tua terbuka. Lari, seru Wirya Bumi. Satu persatu, Satria Jati, Ayu Samudra, Putri Chandra Kirana, dan Raja Dirgantara melompat ke dalam terowongan. Kala Halilintar, setelah memastikan tidak ada yang tersisa, adalah yang terakhir. Aku tidak bisa meninggalkan kota ini, kata Kala Halilintar. Kau sudah meninggalkan kota itu sejak Singapati merampas kebebasanmu. Seru Satria Jati, kami butuh pejuang yang tidak terkalahkan oleh tirani. Kami butuh dirimu, Kala Halilintar. Kala Halilintar melihat Raja Dirgantara yang menatapnya dengan penuh harap, bukan arogansi. Ia mengangguk, ia melompat ke dalam terowongan,
dan Wirya Bumi segera menutup pintu masuk dengan puing-puing. Di atas, Panglima Agni menggebrak lantai arena yang rusak dengan kemarahan. Ia terlambat. Keluar dari terowongan di pinggiran kota, 6 protagonis berdiri bersama di bawah cahaya rembulan yang redup. "Kau datang bersama kami," kata Raja Dirgantara kepada Kala Halilintar. "Aku Raja Dirgantara. Kami harus menyatukan benua." Kala Halilintar melipat tangannya, matanya masih memancarkan listrik yang memudar. "Aku tidak peduli tentang raja. Aku peduli pada rakyat. Jika kau bisa menghancurkan Singapati dan Agni, aku ikut. Namaku Kala Halilintar. Jangan panggil aku juara, panggil aku jawara rakyat." "Maka, selamat datang, jawara rakyat," kata Ayu Samudra. Trisulanya kini memancarkan cahaya dingin yang menenangkan. "Kita adalah 6 penjaga keseimbangan. Perjalanan kita sekarang lebih berat. Kita harus mencari sekutu lain dan menemukan cara melawan mustika segara yang kini di tangan Panglima Agni." Raja Dirgantara menunjuk ke utara. "Kita menuju kuil lain. Kita butuh informasi. Aku tahu sebuah kuil di utara, tempat para jenderal masa lalu menyimpan rahasia peperangan. Kita akan mencari Diakumala di sana. Kita butuh komandan perang sejati." Keenam pahlawan itu, yang masing-masing membawa elemen dan latar belakang yang berbeda, api spiritual, air taktis, bumi kekuatan, cahaya diplomasi, petir rakyat, dan harapan kerajaan, melangkah maju, meninggalkan Kutaraja Singa yang kacau. 6 elemen dan 1 tujuan. Perjalanan menuju kuil jenderal kuno di utara memakan waktu yang sulit. Raja Dirgantara, yang kini menjadi poros harapan mereka, memimpin 6 pahlawan melintasi dataran tinggi tandus, area bebatuan dan rumput kering, tempat yang ideal bagi serangan mendadak. Di tengah perjalanan, energi di antara Satria Jati dan Kala Halilintar terasa tegang. Satria Jati, dengan keheningan spiritualnya, merasa Kala Halilintar terlalu didorong oleh amarah mentah, sementara Kala Halilintar, jawara rakyat, menganggap Satria Jati terlalu teoritis. "Kita bergerak terlalu lambat, Raja," ujar Kala Halilintar, sarung tangan petirnya sesekali mengeluarkan percikan. "Dataran terbuka ini adalah jebakan. Kita harus berpisah dan berkumpul lagi di kuil." "Kita tidak akan berpisah," balas Raja Dirgantara dengan otoritas yang tenang. "Kita adalah 6 penjaga keseimbangan. Jika kita berpisah, kita kalah. Kekuatan kita terletak pada kerjasama, bukan kecepatan individu." Dia benar, Kala Halilintar, timpal Putri Chandra Kirana, yang berjalan di sisi Raja Dirgantara. Cahaya sihirnya yang lembut bertindak sebagai perisai psikis, menenangkan ketegangan di udara. "Satu antagonis saja bisa mengalahkan salah satu dari kita sendirian. Kita membutuhkan sinergi." "Sinergi," dengus Kala Halilintar. "Aku hanya tahu cara memukul keras dan cepat. Aku tidak tahu cara bersinergi dengan api meditasi atau air beku." "Maka inilah saatnya kau belajar," sahut Satria Jati, suaranya tenang. "Kau adalah petir, energi murni yang memecah. Aku adalah api, kekuatan yang membakar. Jika digabungkan, kita bisa menciptakan reaksi yang tidak bisa diantisipasi oleh musuh." Ayu Samudra, yang memindai cakrawala dengan pandangan taktisnya, tiba-tiba mengangkat trisulanya. "Hentikan langkah. Kita sudah ditemukan," bisik Ayu, matanya menyipit ke arah bebatuan di depan. "Bukan bala Agni, bukan pula roh kayu. Ini, bau darah dan keringat. Balatentra Satwa, ambus Balatentra Satwa." Di atas dataran tinggi tandus, tidak ada pohon untuk disembunyikan, tetapi Balatentra Satwa milik Maharaja Satwa menggunakan topografi kasar dan batu-batuan besar sebagai penutup alami mereka. Mereka bukanlah prajurit terorganisir seperti bala Agni, melainkan kekuatan ganas yang mengandalkan naluri berburu dan kekuatan fisik. Tiba-tiba, selusin sosok besar melompat dari balik tebing. Mereka adalah Balatentra Satwa, berzirah kulit tebal dengan topeng gorila dan harimau yang mengerikan, dipersenjatai dengan gada tulang dan cakar logam yang tajam. "Mangsa yang empuk, Maharaja Satwa mengirim kami untuk membawa kepala raja dan juru sihir." Raung pemimpin mereka, gorila berotot dengan mata merah menyala. "Formasi defensif," teriak Raja Dirgantara, mengambil posisi di tengah, menyarungkan pedangnya. Ia adalah pusat komando. Wirya Bumi segera melangkah maju, palu buminya bersinar hijau. Ia menghentakkan palunya ke tanah. Duaar. Bumi bergetar, dan retakan menyebar di sekeliling kelompok itu, memperlambat lari gorila-gorila yang menyerbu. Gorila Balatentra Satwa adalah yang pertama. Mereka menyerbu Wirya Bumi, mengayunkan gada tulang mereka.
Wirya Bumi menerima serangan itu tanpa berkedip. Zirahnya menahan pukulan itu, dan ia membalas dengan ayunan palu yang mematikan, melempar 3 gorila kembali ke udara. Aku adalah perisai kalian, fokus pada serangan jarak jauh. Teriak Wirya Bumi. Sementara Wirya Bumi menahan serangan frontal, balatentra satwa berjenis harimau, yang lebih kecil dan cepat, mencoba menyelinap dari samping, mengincar Ayu dan Chandra Kirana. Sinergi api, air, dan petir. Ayu Samudra bergerak cepat. Ia menusukkan trisulanya ke tanah. Air tanah yang sangat dingin di bawah dataran tinggi itu segera naik, membekukan permukaan area di sekitar harimau balatentra satwa, menciptakan es licin yang tak terlihat. Harimau-harimau itu tergelincir, memperlambat kecepatan mereka. Satria Jati, Kala Halilintar, serang koordinasi. Perintah Raja Dirgantara. Satria Jati dan Kala Halilintar, yang biasanya saling bertentangan, kini harus bekerja sebagai satu unit. Kala Halilintar melompat tinggi. Ia melepaskan rentetan petir murni dari sarung tangannya ke arah harimau balatentra satwa yang tergelincir di es Ayu. ZRAAP. Petir yang cepat dan melumpuhkan itu menyentuh zirah mereka, menyebabkan arus pendek pada sihir liar yang digunakan balatentra satwa, membuat mereka kaku dan meronta kesakitan. Saat mereka lumpuh sesaat, Satria Jati maju. Api Jati akan membersihkan kotoran sihir liar kalian. Pedang Ganesha Agni Satria Jati menembus formasi yang kaku itu. Api Jati tidak hanya membakar fisik mereka, tetapi juga membersihkan esensi sihir balatentra satwa yang kotor, melumpuhkan mereka tanpa membakar seluruh tubuh mereka. Aku tidak percaya, api meditasi benar-benar berguna, gerutu Kala Halilintar, terkesan. Dan petir liar rakyatmu memberikan ketepatan yang tidak dimiliki apiku, balas Satria Jati, mengakui. Namun, pemimpin gorila, yang bangkit setelah dihantam palu bumi, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ia mengayunkan gada tulangnya dan memukul Wirya Bumi hingga sirah batunya retak. Wirya Bumi terhuyung. Kita butuh dukungan cepat, seru Wirya Bumi. Putri Chandra Kirana, yang sedari tadi dilindungi oleh Raja Dirgantara, kini melangkah maju. Ia mengangkat kedua tangannya, memancarkan cahaya keemasan yang menenangkan. Cahaya penyeimbang. Cahaya Chandra Kirana tidak menyerang, ia menyembuhkan luka Wirya Bumi, menutup retakan di sirahnya, dan yang lebih penting, ia mengganggu naluri buas gorila pemimpin itu. Cahaya itu menembus topeng gorila, membuatnya sesaat melihat kedamaian alih-alih kekejaman, menyebabkan kebingungan di matanya. Dalam sepersekian detik kebingungan itu, Raja Dirgantara bertindak. Ia adalah panglima taktis mereka. Ayu, bekukan udara di sekitarnya. Kala Halilintar, kunci pergerakannya. Satria Jati, akhiri. Ayu Samudra menciptakan lapisan es tebal di kaki dan tangan gorila pemimpin itu. Kala Halilintar menembakkan listrik tegangan rendah untuk mengunci tubuhnya. Satria Jati maju, dan dengan api jati, ia menetralkan sihir buas di dalam diri pemimpin itu. Pertempuran usai. Balatentra satwa, yang kini kelelahan dan lumpuh, ditinggalkan. Pintu kuil dan jenderal yang dinanti. Kelompok itu saling memandang. Napas mereka terengah-engah, tetapi tidak ada yang terluka parah. Mereka berhasil menguji sinergi mereka melawan musuh yang brutal. Kerja bagus, tim, kata Raja Dirgantara, suaranya dipenuhi rasa bangga. Kita telah membuktikan, 6 elemen bekerja lebih baik daripada 1. Gorila itu pasti mata-mata terkuat Maharaja Satwa. Kita harus bergerak. Mereka pasti sudah mengirim sinyal ke utara, kata Ayu Samudra, segera memindai lingkungan sekitar. Maharaja Satwa memiliki jaringan yang luas, tetapi kecerdasannya terbatas pada wilayahnya, kata Chandra Kirana. Saat kita masuk ke kuil, kita akan dilindungi oleh sihir lama yang tidak bisa ditembus oleh naluri binatang mereka. Satria Jati melihat ke Kala Halilintar. Terima kasih, jawara rakyat. Kombinasi petirmu dan apiku memang mematikan. Kala Halilintar menyeringai. Sama-sama, pertapa api. Lain kali jangan terlalu banyak meditasi, dan petirku akan lebih efektif. Mereka melanjutkan perjalanan singkat mereka hingga tiba di lembah terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sana, tertanam di tebing batu, berdiri sebuah kompleks besar dengan arsitektur militer kuno, kuil jenderal kuno. Gerbang besarnya dihiasi dengan simbol pedang dan panah, dan di atasnya, bendera kain robek berkibar perlahan. Inilah tujuannya, kata Raja Dirgantara. Tempat para jenderal legendaris benua dilatih. Kita harus mencari Diakumala di sini.
Dia adalah jenderal garis keras terakhir yang menolak tunduk pada tirani Singapati. Mereka mendekati gerbang. Di gerbang kuil itu, ada tulisan batu yang terukir dalam bahasa kuno, sebuah tantangan bagi siapapun yang berani masuk. Hanya jantung yang teguh dan strategi yang benar yang akan mendapatkan kekuatan api dan pedang. Dia Kumala pasti sedang menunggu kita, kata Ayu Samudra, menghela napas. Kita tidak hanya mencari sekutu, kita mencari strategi untuk memenangkan perang 120 bab ini. Raja Dirgantara memandang ke langit. Di kejauhan, asap balatentra satwa mulai terlihat. Mari kita masuk. Perang ini membutuhkan seorang jenderal, kata Raja Dirgantara. Gerbang kekuatan dan keraguan. 6 penjaga keseimbangan melangkah memasuki gerbang batu kuil jenderal kuno. Di balik gerbang, kompleks itu terlihat seperti labirin militer yang luas, lapangan latihan yang dipenuhi tiang-tiang rusak, barak kosong, dan sebuah bangunan utama beratap merah yang terawat sempurna. Kuil itu terasa diselimuti oleh aura disiplin dan peperangan, kontras dengan sihir liar di dataran tandus atau kepanikan di Kuta Raja Singa. Saat mereka melangkah ke halaman utama, mereka dihadang oleh seorang wanita yang berdiri di tengah lapangan. Ia memiliki postur seorang prajurit, sirah kulit yang disulam dengan benang emas, rambut hitam diikat ketat, dan mata setajam elang. Di tangannya, ia memegang sebilah pedang yang tampak biasa, namun memancarkan aura ketenangan yang mengancam. Dia adalah Dia Kumala. Selamat datang, sambut Dia Kumala, suaranya dalam dan tanpa emosi. Aku telah mengamati kedatangan kalian. Kalian berisik, ceroboh, dan penuh kontradiksi. Kalian adalah rombongan aneh yang terdiri dari pangeran yang melarikan diri, laksamana air yang emosional, pertapa api yang berdarah dingin, penjaga bumi yang pesimis, putri raja yang terlalu banyak bicara, dan jawara rakyat yang kasar. Kala Halilintar mendengus. Bicara apa kau ini, Jenderal? Kami datang untuk melawan tiran, bukan untuk dievaluasi olehmu. Dia Kumala mengabaikan Kala Halilintar dan mengalihkan pandangannya tajam ke Raja Dirgantara. Aku hanya setia pada satu hal, strategi yang menang. Aku telah menyaksikan kejatuhan Kutaraya Tirta, dan aku tahu kelemahan yang menghancurkannya, kepemimpinan yang sentimental. Raja Dirgantara maju selangkah. Kami adalah masa depan, Dia Kumala. Kami tidak sentimental, kami adalah realistis. Kami butuh bantuanmu. Realistis. Dia Kumala mencibir. Kalian dikejar oleh Panglima Agni yang kini diperkuat Mustika Segara. Kalian baru saja bertarung dengan Antek Maharaja Satwa. Kalian dikendalikan secara mental oleh Ki Dalang Sungsang. Kalian bahkan tidak tahu cara memenangkan pertarungan di tempat terbuka. Sebelum aku bergabung, aku butuh bukti. Aku butuh seorang jenderal. Ujian kepemimpinan Raja Dirgantara. Dia Kumala menunjuk ke 6 pos di sekeliling lapangan. Di setiap pos, terdapat target bergerak yang terbuat dari campuran sihir dan logam, yang meniru bala Agni. Kalian harus menaklukkan ke-6 target itu secara simultan. Aku akan memicu ilusi angin puyuh yang akan mengganggu komunikasi kalian. Satria Jati, kau tidak boleh menggunakan api jati murni. Ayu Samudra, kau tidak boleh menggunakan air beku. Kau harus membuktikan bahwa kalian bisa bertarung secara terkoordinasi, bahkan saat dibungkam, perintah Dia Kumala. Ini adalah ujian strategi, bukan kekuatan. Raja Dirgantara, buktikan kepadaku bahwa kau lebih dari sekadar simbol. Beri aku perintah. Raja Dirgantara memandang timnya. Ada kecemasan di mata Wirya Bumi, kegeraman di mata Kala Halilintar, dan kelelahan di wajah Ayu. Dia tahu, kegagalan dalam ujian ini berarti kehilangan sekutu vital. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan otoritas yang tenang kembali pada suaranya. Baik, kata Raja Dirgantara. Inilah perintahku, Jenderal Kumala. Ayu Samudra, air taktis, dan Putri Chandra Kirana, cahaya diplomasi, kalian adalah mata dan mulut. Chandra Kirana, gunakan cahayamu untuk membuka jalur komunikasi. Ayu, gunakan air alir, bukan beku, untuk mendeteksi pergerakan di bawah tanah dan memberi sinyal bahaya. Wirya Bumi, bumi kekuatan, dan Kala Halilintar, petir rakyat kalian adalah palu dan pahat. Wirya Bumi, fokus pada pertahanan, gunakan palu bumi untuk menahan guncangan angin puyuh. Kala Halilintar, gunakan petir untuk serangan jarak jauh, melumpuhkan target sebelum mereka menyerang. Jangan berdekatan. Satria Jati, api spiritual, dan Raja Dirgantara, harapan kerajaan kami adalah pisau dan pusat komando. Aku akan berada di tengah untuk mengelola sinyal Chandra Kirana. Satria Jati,
kau lindungi pusat ini, gunakan api jati untuk menciptakan gelombang panas non-destruktif yang akan mengganggu sensor sihir Kumala. Dia Kumala menyeringai kecil, menarik, kau mengutamakan sinergi defensif daripada serangan langsung. Mari kita lihat, mulai, dia Kumala memicu sihirnya, angin puyuh kuat, dingin, dan penuh debu segera menyerbu, hampir memisahkan mereka. Sinergi yang tidak terduga, pertarungan menjadi kacau balau, persis seperti yang diinginkan dia Kumala. Ayu Samudra dan Putri Chandra Kirana bekerja bahu-membahu. Ayu menggunakan air tanah untuk menciptakan kolom air kecil yang bergetar di sekeliling, merasakan getaran kaki target. Chandra Kirana, meskipun sulit, memfokuskan cahaya matanya untuk memantul dari partikel debu, menciptakan kilasan sinyal yang hanya bisa dilihat oleh Satria Jati dan Raja Dirgantara. Wirya Bumi menghentakkan palu bumi berulang kali ke tanah, menstabilkan fondasi mereka, menahan angin puyuh. Petir, sekarang, Kala Halilintar, yang terpisah dari Wirya Bumi, melepaskan rentetan serangan petir ke target-target terdekat. Petir itu, yang dipicu oleh naluri, sangat akurat, melumpuhkan dua target sekaligus. Di tengah, Satria Jati mengarahkan pedang Ganesha Agni ke langit. Ia tidak menyerang, melainkan melepaskan api jatinya dalam frekuensi tinggi, menciptakan medan panas yang menetralkan ilusi angin puyuh dari dia Kumala, memungkinkan Ayu dan Chandra Kirana untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Raja Dirgantara, di pusat komando, meneriakkan perubahan taktis berdasarkan sinyal Ayu, target 4 mundur. Kala Halilintar, putar ke kanan. Wirya Bumi, fokus ke kiri. Setelah 5 menit yang terasa seperti selamanya, semua target sihir logam itu lumpuh, bukan karena dihancurkan, melainkan karena dinetralkan dan diisolasi. Dia Kumala mematikan sihirnya. Angin puyuh mereda. Ia berdiri di tengah lapangan, memandang sisa tim yang kelelahan namun puas. Luar biasa, kata dia Kumala, suaranya mengandung sedikit rasa hormat. Kalian selamat. Kalian berhasil karena kalian bekerja sebagai sebuah unit, menutupi kelemahan satu sama lain. Kau, Raja Dirgantara, kau memimpin dengan keseimbangan. Kau menggunakan Ayu untuk pengintaian, bukan pertarungan. Kau menggunakan Satria Jati untuk menenangkan, bukan membakar. Dan kau menggabungkan petir dan bumi, dua elemen yang seharusnya saling menghancurkan. Dia Kumala menyarungkan pedangnya dan berlutut di depan Raja Dirgantara. Aku dia Kumala, Jenderal Api. Aku menawarkan pedang dan strategiku untuk keseimbangan. Aku bergabung dengan 6 penjaga keseimbangan. Mustika Segara dan strategi besar. 7 protagonis kini berkumpul di ruang strategi utama kuil. Dia Kumala segera membuka peta besar yang berisi notasi militer yang rumit. Selamat datang, Jenderal, kata Raja Dirgantara, kini berdiri sejajar dengannya. Sekarang saatnya realistis, kata dia Kumala, menunjuk ke beberapa titik di peta. Kuta Raja Singa telah menjadi benteng besi. Prabu Singapati kini benar-benar paranoid dan akan mengamankan semua artefak di utara. Tapi masalah utama kita adalah Panglima Agni. Dia diperkuat oleh Mustika Segara, kata Ayu Samudra. Tepat, ujar dia Kumala. Mustika Segara bukan hanya meningkatkan kekuatannya. Itu adalah kompas spiritual. Panglima Agni sekarang bisa melacak sihir air Ayu dan api jati Satria Jati dengan akurat. Dia juga bisa menetralkan sihir cahaya Chandra Kirana, karena Mustika Segara adalah artefak cahaya yang dibelokkan. Lalu, apa rencana kita? Tanya Wirya Bumi. Dia Kumala mengambil sebuah tombak kecil dan menancapkannya di sebuah lokasi yang disebut Kawah Naga Utara. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Jika Panglima Agni memiliki Mustika Segara, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menyerang simpul keseimbangan benua, yaitu artefak-artefak kembarannya, jelas dia Kumala. Artefak kembaran, tanya Satria Jati. Ya, Mustika Segara adalah artefak air dan cahaya yang dicuri. Kembarannya adalah pusaka angin langit dan tombak raksasa bumi, jelas dia Kumala. Pusaka angin langit ada di tangan Ratu Angin Selatan, salah satu antagonis. Tombak raksasa bumi ada di tangan Batara Wana Sakti, antagonis lainnya. Panglima Agni akan mencoba mengambil tombak Batara Wana Sakti dan kemudian pusaka Ratu Angin. Jika dia menyatukan ketiga artefak itu dengan apinya, dia akan menjadi dewa perang yang tidak terkalahkan, simpul Raja Dirgantara. Dia Kumala mengangguk. Tepat, kita harus mencegah Panglima Agni menyatukan ketiga artefak itu. Kala Halilintar tiba-tiba menyela. Artinya,
Kita harus bertarung di dua front, melawan Panglima Agni dan Batara Wana Sakti secara simultan. Tidak, kata Diakumala, tersenyum kecil, senyum pertama yang mereka lihat. Kita punya 7 penjaga keseimbangan sekarang. Kita akan membagi 2 tim. Tim infiltrasi, strategi dan perisai, Raja Dirgantara, Diakumala, Putri Chandra Kirana, dan Ayu Samudra. Tim pertempuran, kekuatan penuh, Satria Jati, Wirya Bumi, dan Kala Halilintar. Tim pertempuran, kalian bergerak lebih dulu. Tugas kalian, memburu Panglima Agni, perintah Diakumala. Kalian adalah api, bumi, dan petir. Kalian bertiga memiliki energi yang Panglima Agni tidak bisa sepenuhnya deteksi. Kalian harus mengalihkan perhatiannya, atau, jika mungkin, merebut mustika segara darinya. Tim infiltrasi, kita bergerak ke selatan, ke wilayah Ratu Angin Selatan. Kita akan mencari pusaka angin langit. Jika kita mendapatkannya, Panglima Agni tidak akan pernah bisa menyatukan kekuatan, ujar Raja Dirgantara. Kita hanya punya waktu seminggu sebelum Panglima Agni mencapai batas wilayah Batara Wana Sakti, kata Diakumala, menunjuk ke peta. Saatnya berhenti bersembunyi, saatnya beraksi, jejak hangus dan perdebatan moral. Tim pertempuran, Satria Jati Api, Wirya Bumi, dan Kala Halilintar, Petir telah mengikuti jejak kehancuran yang ditinggalkan Panglima Agni selama 2 hari. Jejak itu berakhir di pesisir barat, di sebuah kota pelabuhan yang ramai, kota nelayan Baruna. Di antara puing-puing hutan yang terbakar di perbatasan kota, ketiga pahlawan itu berhenti. Satria Jati, meskipun tubuhnya tenang, merasakan gejolak dalam api jatinya. Aku bisa merasakan energi Panglima Agni di dalam kota, ujar Satria Jati, tangannya menggenggam pedang Ganesha Agni. Kekuatannya terasa lebih tajam dan dingin. Mustika segara telah mengubahnya. Dia bukan lagi sekadar Panglima Api, dia adalah musuh yang jauh lebih licik. Licik atau tidak, aku akan melumpuhkannya dengan sekali sambaran petir, dengus Kala Halilintar, melompat di atas bebatuan. Kita tidak punya waktu untuk strategi rumit. Kita masuk, lumpuhkan dia, ambil mustika itu, dan kembali ke Raja Dirgantara. Kau lupa tujuan kita, jawara rakyat, kata Wirya Bumi, suaranya berat. Kita tidak boleh membahayakan warga sipil. Kota ini padat, kita akan bergerak di tengah keramaian. Kita harus meminimalkan kerusakan. Itu adalah perintah raja. Perintah raja itu akan membuat kita terbunuh. Balas Kala Halilintar. Singkirkan moralitas itu. Panglima Agni tidak peduli pada moralitas. Jika dia melihat kita ragu, dia akan membakar seluruh kota untuk memberi kita pelajaran. Justru itu, sela Satria Jati, matanya memancarkan ketegasan yang tak terduga. Jika kita menggunakan kekuatan penuh kita di sini, kita akan menjadi sama seperti Panglima Agni, penghancur yang egois. Mustika segara memberinya kemampuan untuk mengendalikan air. Di kota pelabuhan, dia bisa mengubah laut menjadi senjata. Strategi kita harus mengisolasi, bukan menghancurkan. Jadi, apa rencana hebatmu, Pertapa? Tantang Kala Halilintar. Wirya Bumi, kau adalah perisai. Kau harus memindahkan warga sipil ke tempat aman. Kala Halilintar, kau adalah kecepatan. Gunakan petirmu untuk memadamkan api dan menahan anteknya. Aku, Satria Jati memandang ke arah pusat kota, aku akan menjadi umpan. Aku akan memancing Panglima Agni ke area terbuka di dermaga. Tapi aku tidak akan bertarung sampai mati. Tujuan kita adalah melacaknya, bukan mengalahkannya sekarang. Jebakan kejam di kota nelayan. Saat mereka menyelinap masuk, kota nelayan Baruna tampak normal, tetapi ada ketegangan yang tersembunyi. Tidak ada patroli Garda Agung Singapati, hanya prajurit bala Agni yang menyamar. Di pusat kota, di tengah pasar ikan yang ramai, mereka melihatnya. Panglima Agni berdiri di atas menara jam tua, pedang lidah apinya berkobar. Dia tidak mencari mereka, dia mencari kehancuran. Selamat datang, pahlawan bodoh. Raung Panglima Agni, suaranya dipicu oleh sihir yang membuatnya terdengar di seluruh kota. Aku tahu kalian akan datang. Aku bisa merasakan kehadiranmu. Api murnimu terasa menyebalkan di hadapan kekuatan baruku. Panglima Agni tidak menyerang mereka. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah, melepaskan gelombang api masif yang tidak diarahkan ke mereka, tetapi kedua perahu nelayan yang penuh dengan hasil tangkapan. Perahu-perahu itu langsung terbakar, dan api mulai menyebar ke jaring-jaring kering di sekitar dermaga. Kepulan asap dan kepanikan segera menyebar.
Panglima Agni telah menciptakan situasi sandera. Pilih, pahlawan, teriak Panglima Agni, tertawa terbahak-bahak. Menyerangku, dan aku akan membakar seluruh kota ini dalam 1 menit. Atau selamatkan sampah-sampah ini, dan biarkan aku pergi untuk menguasai benua. Satria Jati mengepalkan tangannya, amarah membakar wajahnya, tapi dia menahan pedang Ganesha Agni. Wirya Bumi, kalah Halilintar, lupakan aku, lakukan sesuai rencana, teriak Satria Jati. Wirya Bumi tidak ragu, dia menghentakkan palu bumi ke jalan batu. KRAAK. Wirya Bumi mulai membentuk dinding-dinding bumi kecil di sekitar pasar yang terbakar, mengarahkan kerumunan nelayan dan pedagang menuju gang-gang aman. Kekuatan buminya bertindak sebagai perisai dan pembimbing darurat. Kala Halilintar bergerak dengan kecepatan kilat. Dia adalah bayangan petir. Dia melompat dari atap ke atap, melepaskan petir tegangan rendah yang sangat akurat ke sumber-sumber api, mengubahnya menjadi uap yang berdesis. Dia juga menangkis bala Agni yang berusaha menghalangi warga sipil. Petirku tidak akan membunuh manusia, Panglima Agni. Kau tidak akan menang dengan kehancuranmu. Teriak Kala Halilintar. Konfrontasi api dan moral. Dengan dua sekutunya fokus pada penyelamatan, Satria Jati terpaksa menghadapi Panglima Agni sendirian. Dia melompat ke atap di seberang Panglima Agni, pedang Ganesha Agni di tangannya. Kau pengecut, Agni, kau menyandera orang tak bersalah. Seru Satria Jati, pengecut, aku realistis. Balas Panglima Agni, tawa sadisnya terdengar. Kau, Pertapa, kau adalah pengecut moral. Kau takut menggunakan kekuatan apimu yang sebenarnya karena takut melukai, sampah, ini. Itulah kelemahanmu. Api yang dipegang erat adalah api yang mati. Panglima Agni mengayunkan pedang lidah apinya. Kali ini, ia menyalurkan energi mustika segara. Dia tidak menembakkan api, melainkan menembakkan air mendidih dari laut yang diubah menjadi uap korosif yang diarahkan ke kerumunan di bawah. Uap korosif itu sangat berbahaya. Satria Jati tidak bisa membiarkannya. Api Jati perisai. Satria Jati melepaskan api Jati secara defensif, menciptakan perisai panas di antara uap Panglima Agni dan kerumunan. Api Jatinya membakar uap korosif itu menjadi uap biasa, tetapi energi yang dibutuhkan sangat besar. Lihat dirimu, ejek Panglima Agni. Kau hanya bisa bertahan, kau tidak bisa menyerang, kau tidak punya hati untuk membunuhku demi kebaikan yang lebih besar. Panglima Agni mengambil kesempatan itu. Dia melompat ke arah Satria Jati, mengayunkan pedangnya. Pedang lidah api bertabrakan dengan pedang Ganesha Agni. Dentuman, dampaknya sangat besar. Kekuatan baru Panglima Agni setara, bahkan sedikit lebih unggul dari api Jati Satria Jati. Satria Jati terdorong mundur, tangannya mati rasa. Aku bisa mengalahkanmu, Pertapa. Tapi aku tidak akan melakukannya di sini. Aku akan meninggalkanmu untuk merasakan kegagalan moralmu. Panglima Agni melompat turun. Dia mengumpulkan bala Agni yang masih tersisa, menyalurkan energi api dan airnya ke dermaga. Dalam sekejap, dermaga itu meledak menjadi api dan uap yang sangat besar, memblokir jalan Satria Jati. Keputusan strategis dan mundur. Satria Jati, meskipun marah, tahu dia tidak bisa menang. Serangan langsung akan mengubah kota nelayan menjadi neraka. Dari bawah, Wirya Bumi berteriak. Dia melarikan diri ke utara. Dia akan melewati dataran tinggi. Satria Jati, mundur. Misimu selesai. Kala Halilintar, yang berhasil menyelamatkan sebagian besar nelayan, juga berteriak, kita tidak bisa menghentikannya sekarang. Mundur, Pertapa. Kita akan membalasnya nanti. Dengan hati yang berat, Satria Jati menggunakan api Jatinya untuk meledakkan menara jam tempat Panglima Agni berdiri, menciptakan distraksi terakhir. Ia melompat dari atap dan bergabung dengan kedua sekutunya. Mereka melihat Panglima Agni dan bala Agni melarikan diri ke utara, menuju wilayah pegunungan yang berbatasan dengan wilayah Batara Wanasakti. Mereka telah berhasil menyelamatkan warga sipil, tetapi mereka gagal dalam misi memburu musuh utama. Kita gagal, kata Satria Jati, napasnya memburu. Dia menatap tangannya yang gemetar. Kita tidak gagal, Pertapa, balas Wirya Bumi. Kita menang dalam hal moral. Kota ini selamat. Kita sekarang tahu betapa berbahayanya Panglima Agni. Sekarang kita tahu strategi kita harus berubah. Kala Halilintar, meskipun frustrasi, mengangguk. Dia akan menuju ke perbatasan Batara Wanasakti untuk mencari artefak kedua. Kita punya keuntungan kecil, kita tahu tujuannya. Kita tidak bisa melawannya, tapi kita bisa mendahuluinya.
Satria Jati melihat ke utara, ke arah di mana Panglima Agni melarikan diri. Dia merasakan energi api yang tercemar oleh air dari Mustika Segara. Tim pertempuran, kita harus menghubungi Raja Dirgantara. Kita harus memperingatkan mereka tentang Mustika Segara. Dan kita harus menuju ke wilayah Batara Wanasakti sebelum Panglima Agni tiba di sana. Kita akan menciptakan medan perang yang tidak bisa dikuasai Panglima Agni. Gurun pasir dan bayangan taktis. 4 protagonis, Raja Dirgantara, Diakumala, Ayu Samudra, dan Putri Chandra Kirana, melakukan perjalanan ke selatan, menuju Gurun Angin Selatan, wilayah yang dikenal sebagai rumah bagi para perampok dan tempat tinggal Ratu Angin Selatan. Berbeda dengan tim pertempuran yang penuh ledakan, perjalanan tim infiltrasi didominasi oleh keheningan strategis. Diakumala, Jenderal Api, memimpin dengan peta dan kompas, langkahnya teguh. Raja Dirgantara berjalan di sebelahnya, menyerap setiap pelajaran taktis. Ayu Samudra, dengan trisulanya, terus-menerus memindai kelembaban udara dan tanah. Di belakang, Putri Chandra Kirana, yang sihir cahayanya bertindak sebagai suar, harus menahan energinya agar tidak menarik perhatian Ratu Angin Selatan. Gurun ini adalah senjata Ratu Angin Selatan, jelas Diakumala, menunjuk ke peta. Dia tidak menggunakan kekuatan kasar. Dia menggunakan ilusi, kecepatan, dan tekanan. Dia seorang pencuri, bukan penakluk. Kita harus bertindak seperti hantu, tidak seperti prajurit. Kami sudah mengirim sinyal ke tim pertempuran, kata Raja Dirgantara. Mereka telah melacak Panglima Agni menuju wilayah Batara Wanasakti. Kita harus mendapatkan pusaka angin langit sebelum Agni tiba di sana. Sinyal itu mungkin juga dilacak oleh Ratu Angin Selatan, balas Diakumala tanpa basa-basi. Dia ahli dalam memecahkan kode komunikasi dan sihir. Jenderal Kumala, mengapa kau selalu melihat sisi gelapnya? Tanya Chandra Kirana lembut. Kita akan berhasil. Ratu Angin Selatan hanya mencuri karena dia takut. Jika kita menawarkan rekonsiliasi, mungkin dia akan membantu. Diakumala berhenti, berbalik, dan menatap Chandra Kirana dengan dingin. Itu adalah pemikiran seorang diplomat, Putri. Tapi di medan perang, ketakutan adalah motivasi terburuk untuk rekonsiliasi. Ratu Angin Selatan mencuri untuk meningkatkan kekuatannya. Pusaka angin langit memberinya kemampuan untuk mengendalikan badai di seluruh benua. Dia tidak akan memberikannya kepada kita dengan janji manis. Ayu Samudra, yang merasakan ketegangan, menyela. Jenderal Kumala benar, angin adalah elemen yang paling sulit ditangkap. Kita tidak bisa melawannya, kita harus mengakali dia. Tujuan kita adalah artefak, bukan ratu itu sendiri. Gerbang badai dan pasukan elang langit. Perjalanan mereka membawa mereka ke gerbang badai, sebuah formasi batu alami yang menjadi pintu masuk ke Gurun Angin Selatan. Di tempat itu, angin bertiup kencang secara permanen, mematikan kompas dan membingungkan indera. Saat mereka memasuki area tersebut, angin itu berubah menjadi jeritan sonik yang memekakkan telinga. Serangan suara, teriak Diakumala, menutupi telinganya. Angin adalah gelombang. Ratu Angin Selatan menggunakan frekuensi suara tinggi untuk melumpuhkan komunikasi dan indera kita. Dari atas, langit yang biasanya cerah tiba-tiba dipenuhi oleh puluhan sosok bersayap, pasukan elang langit dari Ratu Angin Selatan. Mereka mengenakan zirah ringan dan memegang pedang melengkung. Mereka tidak menyerang dengan fisik, melainkan dengan pusaran angin yang dilepaskan dari pedang mereka. Angin itu bukan hanya tekanan fisik, tetapi juga membawa butiran pasir tajam yang melukai kulit dan mengganggu pandangan. Ayu, pertahanan kelembaban. Chandra Kirana, gunakan cahayamu untuk memecah gelombang suara. Perintah Raja Dirgantara, mengambil alih komando. Ayu Samudra menusukkan trisulanya ke udara. Ia tidak memiliki air di sini, tetapi ia menggunakan kelembaban udara gurun, sekering apapun itu, untuk menciptakan perisai embun. Perisai itu tipis, tetapi berhasil menangkap partikel pasir dan meredam sebagian besar suara melengking. Putri Chandra Kirana, yang berada di balik Ayu, memancarkan cahayanya dalam kilatan yang terfokus. Dia menargetkan pusaran angin dari pasukan elang langit. Angin adalah pergerakan, seru Chandra Kirana. Cahaya adalah kecepatan. Cahaya memecah frekuensi. Sihir cahaya Chandra Kirana beresonansi pada frekuensi yang berlawanan dengan jeritan sonik, menciptakan zona tenang sesaat di sekeliling mereka. Namun, pasukan elang langit terlalu banyak, dan mereka terlalu cepat. Mereka menguji strategi kita, teriak Diakumala, menembakkan anak panah api yang tidak membakar,
tetapi menciptakan asap tebal, memaksa pasukan elang langit mundur. Mereka ingin kita lari ke dalam gurun. Ratu Angin Selatan mengendalikan labirin itu. Mengakali sang pencuri, Raja Dirgantara melihat peta strategis di tangannya. Gurun itu bukan area tanpa batas, ia memiliki struktur tersembunyi yang dibuat oleh Ratu Angin Selatan. Jenderal Kumala, aku butuh jalur keluar yang tidak bisa dia antisipasi. Bukan ke utara, bukan ke selatan. Dia Kumala menunjuk ke sebuah formasi batu melengkung di sebelah barat mereka. Angin tidak bisa berbelok tajam. Dia harus membuat celah di sana. Itu adalah titik buta pertahanannya. Mereka berlari menuju formasi batu itu, sementara pasukan elang langit mengejar mereka, melepaskan serangan pusaran yang lebih ganas. Ayu Samudra, yang kelelahan karena mempertahankan perisai embun, tiba-tiba merasakan kehadiran lain. Dia ada di sana, bukan di langit, tapi di belakang bebatuan. Seru Ayu. Dia menyaksikan kita. Tiba-tiba, di balik formasi batu, angin berhenti total. Bukan ketenangan, melainkan kevakuman. Dari kevakuman itu, muncul sesosok wanita yang melayang, dikelilingi oleh badai kecil. Dia mengenakan zirah perak yang elegan dan topeng angsa. Di tangannya, dia memegang pusaka angin langit, sebuah cambuk kristal yang mengeluarkan suara angin menderu. Inilah Ratu Angin Selatan. Kalian lambat, ceroboh, dan sangat bisa diprediksi, kata Ratu Angin Selatan, suaranya halus namun menembus. Aku sudah menunggu kalian. Aku tahu kalian mencari pusaka angin langit. Mustika segera membuat Agni menjadi dewa api dan air. Pusaka angin langit akan menjadikanku Ratu Badai. Dia mencambuk pusaka angin langit. Cambuk itu tidak menghasilkan cambukan, tetapi pisau angin sonik yang diarahkan ke Dia Kumala. Jenderal Kumala, teriak Raja Dirgantara. Dia Kumala tidak mengelak. Dia tahu itu adalah jebakan. Pisau angin itu melewati tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, ia melihat celah. Raja, sekarang, seru Dia Kumala. Raja Dirgantara, yang sudah mengantisipasi hal itu, segera melemparkan sebuah jimat kecil yang diberikan Dia Kumala ke tempat Ratu Angin Selatan berdiri. Jimat itu meledak menjadi api yang panas dan berasap. Ratu Angin Selatan terkejut. Api, di sini, pengalihan dan pusaka yang hilang. Api itu hanyalah pengalihan. Asap tebal api mengganggu aliran udara halus yang menopang Ratu Angin Selatan. Ia terpaksa turun, kehilangan keunggulan udaranya. Kau tidak bisa bertarung di darat, Ratu, kata Ayu Samudra, memanfaatkan air tanah untuk menciptakan jaring air yang melilit kakinya. Ratu Angin Selatan tertawa. Memangnya kenapa? Aku tidak perlu bertarung. Dengan cambukan pusaka angin langit yang cepat, dia menciptakan pusaran angin kecil di sekitar dirinya, memotong jaring air Ayu dan menghilangkan asap. Aku akan pergi sekarang, pahlawan harapan, kata Ratu Angin Selatan, menatap Raja Dirgantara dengan arogan. Aku mendapatkan apa yang aku butuhkan dari permainan ini, pengetahuan tentang kelemahanmu. Aku akan bertemu denganmu lagi di udara. Dia tidak melarikan diri, tetapi dia melayang mundur dengan kecepatan yang tidak mungkin. Pusaka angin langit di tangannya bersinar, dan dalam sekejap, dia menghilang ke dalam badai pasir yang diciptakan oleh kekuatan artefak itu. Tim infiltrasi terengah-engah. Mereka telah selamat, tetapi gagal mendapatkan artefak. Pusaka angin langit masih di tangannya, kata Ayu Samudra, frustrasi. Tidak sepenuhnya gagal, Dia Kumala, menunjuk ke titik di mana Ratu Angin Selatan melayang. Aku berhasil menanamkan pelacak sihir api yang sangat kecil pada sirah kakinya. Dia terlalu arogan untuk melihatnya. Pelacak, tanya Raja Dirgantara. Ya, pelacak yang hanya bisa dideteksi oleh api jati, kata Dia Kumala, wajahnya kembali tenang. Sekarang kita tahu di mana Ratu Angin Selatan bersembunyi. Kita tidak mengalahkan Ratu, tetapi kita mendapatkan jejaknya. Ini adalah kemenangan taktis. Raja Dirgantara menatap ke arah gurun angin selatan yang kini kacau. Baiklah, Dia Kumala, kau dan Chandra Kirana akan kembali ke kuil untuk mendeteksi pelacak. Ayu dan aku akan melanjutkan ke titik persembunyian Ratu. Kita tidak punya waktu. Jika Panglima Agni bergerak cepat, dia mungkin akan mendapatkan tombak raksasa bumi. Kita harus mengirim bala bantuan ke tim pertempuran. 4 pahlawan itu berbalik, membawa kembali semangat baru. Mereka gagal mendapatkan artefak, tetapi mereka mendapatkan alat untuk melacak antagonis yang licik.